Blender. Kalau ada yang mau mengadu domba kalian Blender. Ya, kesimpulannya yang dilakukan Nandar itu tidak sepakat, itu gesekan dari Oten. Itulah ya, untuk diadu domba. Ya, itu kan urusan internal kalian, Ya, saya ikutan Blender. Oke, aku Tapi paham. ada orang yang akan mengadu domba, mereka senang Blender. Oke, aku paham. Ya, saya Paham. kan ini sudah banyak DM saya Blender, pasti marah kepada saya Blender. Tapi Oke. nggak masalah bagi saya Blender. Tapi Mona, sampaikan seperti itu kepada mereka. Selama aku masih ada di sini, selama aku masih diberikan kesehatan oleh Allahku, tidak akan itu terjadi dan aku bisa menghadapi dengan diriku sendiri tanpa ada bantuan lain. Bilang ke mereka. Ya, bilang ke mereka. Intinya adalah aku. Selama aku masih ada di sini, aku tidak pernah takut. Mau dibilang diadu domba, aku berani. Berperang aku sama muslim pun aku berani. Gak peduli aku, dan aku menyelesaikannya sendiri, dan aku bisa menyelesaikannya sendiri. Ingat itu. Jadi kata-kata adu domba, kata-kata adu domba itu tidak ada sama aku. Tidak ada. Saya kan mereka. Saya kan sebagai orang luar gini Blender. Ya, saya terima kasih Blender. Tapi kan nggak ada masalah sama mantap sama Unere Pak, nggak ada masalah kan. Yang ada masalah ini Blender, orang yang nggak ada masalah sama kalian tapi mau mengadu domba, itu aja Blender. Mantap. Oke, aman. Thank you informasinya Mona, thank you Blender. Saya nanti kapan-kapan naik kembali ya Blender ya saya. Oke, siap. Ya, oke, lanjut. Banyak Blender. Itu aja pesan saya Blender. Oke, thank you Mona, thank you. Ampun kan, penghujat ampun kan, ampun penghujat, targetnya aku. Tapi perlu diingat teman-teman ya, yang namanya Blender, aku tidak mau ya mendengar ada narasi-narasi dari kalian netizen. Sesama muslim nggak boleh ribut, sesama muslim nggak boleh ribut. Jijik aku dengarnya itu, ya. Jijik aku dengarnya. Lihat muslimnya. Di sini bukan perkara masalah ribut dengan sesama muslim, tidak. Di sini masalahnya adalah mana yang hak, mana yang batil. Itu yang dipertegas. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Bukan berbicara sesama muslim, tidak. Catat sekali lagi ya, buat teman-temanku semua netizen, agar jangan salah paham. Aku orangnya nggak peduli. Aku independen. Aku ada di TikTok ini bukan bersandar kepada siapapun. Aku berdiri sendiri. Tidak ada aku mendompleng kepada siapapun. Wallahi aku ikhlas, tujuan aku hanya dari dulu 5 tahun tujuanku adalah untuk menghantam penghujat. Konsisten aku. Aku tidak pernah berubah. Aku memang spesialis untuk menghantam penghujat Kristen. Memang itu dari dulu targetku. Ya, aku tidak punya ilmu. Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya fokus kepada penghujat Kristen. Ketika kau menghujat nabiku, Al-Quranku, aku lawan kau. Aku menghujat, aku akan balas hujatan kau yang bisa menyakitkan kau. Dan ini siapapun tidak ada yang menasihatin aku dari pihak Islam. Makanya aku independen, aku tidak masuk di api. Ini adalah sebuah siasat. Tetapi ketika api diganggu, aku maju terdepan. Aku siap. Mentalku udah siap, bos. Jadi ketika ada ya, karena di Islam ini banyak orang-orang munafik. Dan perintah Al-Quran keras terhadap orang-orang munafik yang menghancurkan Islam itu dari dalam sendiri, bukan dari luar. Ya, dari dalam. Makanya banyak orang-orang munafik, orang Syiah, itu ku hajar semuanya. Aku sendiri loh, hajar. Makanya mungkin belum kenal sama aku. Itulah, aku konsisten. Jadi siapapun itu. Aku bergerak sendiri, aku menghajar sendiri, aku punya cara sendiri, dan aku meminta kepada Allah. Yang penting luruskan aja niatku. Aku nggak bisa buat apa-apa. Udah aku bilang, bukan aku yang hebat, tetapi karena Allah. Semua itu karena Allah. Nggak ada kita yang hebat. Semua karena Allah. Allah yang memberikan petunjuk kepada aku. Aku berjalan sendiri, aku punya keyakinan. Tetapi ingat ya, ketika aku menghantam umat Islam sendiri, aku selalu bertanya kepada guruku, ulama. Aku mau buat gini, salahkah aku lakukan? Salahkah? Aku diskusi dulu, bukan sembarang hantam-hantam saja, tidak. Aku bertanya dulu, sesuai dengan dalil apa yang kulakukan. Kalau aku katakan dia munafik, gas. Jadi jangan kalian anggap, inilah ya yang selain terjadi ya perbedaannya. Contoh kemarin, yang namanya ulama, cobalah ulama, tahu nggak kalian? Romli Lumajang tuh ulama loh, orang tua loh, kiai loh. Kumaki, biar tahu kalian, kumaki. Apa dasarnya? Masalah akidah. Apa dasarnya kumaki? Orang lain, itu ulama Blender, nggak peduli aku, nggak peduli. Masalahnya kita kan orang awam di sini. Aku kan banyak kalian netizen orang-orang awam, ya kan?
akulah mewakilin orang-orang awam. Kadang-kadang apa yang dikatakan Ustadz itu, kita belum tentu paham apa maksud yang disampaikan. Bener nggak? Jadi kita ini berbicara yang awam saja, yang awam. Banyak orang mengatakan ulama, ada yang mengganggu aku. Enggak. Dia seorang ulama, enggak peduli aku. Enggak peduli. Kalau salah, enggak. Aku hanya bertanya sama dia, Syiah itu Islam tidak? Bagian daripada Islam, kepala bapak kau. Bagian daripada Islam. Syiah Islam enggak? Ku kejar sampai sekarang hilang, ku kejar. Setiap jumpa di Komal, cari ibu, ku kejar Komal. Hai sini kau. Syiah Islam enggak? Islam, bagian daripada Islam. Monyet kau bilang. Ku maki terus. Kau seorang ulama, begini loh. Aku tidak mau tahu ya mengatakan ada Syiah ini. Itu membingungkan aku. Bingung aku. Pastikan saja. Kalau Syiah Islam tidak. Jangan kau buat bingung. Ya begini segala macam. Apanya kau ini? Kau memberi contoh. Kalau Islam tidak. Jangan kalau kau buat keraguan kepada kami bingung. Pastikan saja. Gitu loh. Aku mewakilin yang awam. Aku mewakilin netizen yang awam. Ya. Kalau memang dia sia-sia, enggak, kasih kepastian. Jangan berikan keraguan di Islam. Itulah Islam. Nah, enggak peduli aku kejar. Sampai sekarang menghilang. Walaupun dia ulama pun enggak peduli aku. Ku hajar. Kemanapun. Sampai banyak musuh di Islam. Aku. Hanya aku bilang. Banyak. Nah, akhirnya apa? Aku dijengkalin, enggak punya ilmu. Disepelekan. Wah. Enggak bisa. Walaupun disepelekan. Begitu ku tantang. Ayo, para ulama, kalian Syiah. Kumpul kalian semua. Ku tantang kalian debat. Aku enggak punya ilmu. Nggak pas, kumpul. Kalau memang nggak seterima kalian, ayo kumpul semua. Orang-orang si Tristan, si Faisal Khan, yang jago-jago ilmu semua nih. Hampir murtad itu panan. Ada 6 orang. Ayo, aku sendiri. Sendiri aku ngadepin kalian. Aku nggak punya ilmu. Aku bukan orang pesantren. Aku agamaku lemah. Aku kemari ini hanya untuk menutupi dosa-dosaku yang lalu. Bandel kali aku dulu. Hah? Cuman ini yang bisa kulakukan. Ayo, tapi aku gak pernah takut. Tahu nggak? Begitu mereka jumpa sama aku, mungkin ada yang nonton dulu. Ayo, apa? Naik ke Komalia sendiri aku. Sendiri. Ayo, apa mau kalian debat? Ya, kenapa kau begini? Ingat ya, aku di sini hanya ingin membantah subhat oten pukima itu ketika nama Tuhanku Allah itu dihinakan oleh mereka, dikatakan sebagai manusia. Aku nggak mau tahu mau dari mana kitab. Oh tidak, nama Allah itu dari kitab mana. Mau kitab mana pun aku nggak tahu ya. Kalau kau tanya tentang hadis-hadis, hafal pun nggak aku hadis-hadis itu. Dari namanya saja bin apa, susah aku menjelaskannya. Tetapi ya, poinnya di sini adalah ketika aku mati, yang pertama ditanya adalah nama Tuhanku. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Pantaskah kau menyebut Allah ketika nama Allah itu dihinakan? Dia mau tuh macet. Udah, jadi nggak usah kemana-mana. Poinnya nggak usah kemana-mana. Yang pertama, ketika aku mati, kalian berenam ini tidak bisa menyelamatkan aku di dalam kubur ya. Nggak bisa kalian menyelamatkan aku, ya. Nggak bisa, ya. 6 kalian ini nggak bisa menyelamatkan aku. Jadi aku memikirkan diriku untuk keselamatan diriku sendiri. Jadi di sini kalau kau ganggu aku, ku hajar. Nggak peduli aku. Kenapa? Yang itulah yang pertama ditanya. Mati aku ditanya, siapa nama Tuhanku? Allah. Makanya aku gak pernah takut. Apapun aku keributan terhadap umat Islam sendiri, jangan ganggu aku. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tanpa bantuan lain. Bisa aku menyelesaikan sendiri. Gak peduli aku. Kenapa? Ada orang-orang munafik di sini. Ini yang harus dibantai, menyamar. Islam hancur karena dari orang dalam sendiri. Jadi jangan pernah takut. Inilah kita Islam ya. Kecuali kita diskusi ini di internal Islam. Boleh. Kalau di internal Islam, udahlah, sesama Islam gak boleh ribut-ribut karena memang di internal Islam. Tetapi ini udah masuk ke ranah publik. Agar apa? Agar oten pukimak monyet gak ada otak itu pun tahu bagaimana Islam ini. Tidak bisa main-main. Mana yang hak-hak, mana yang batil-batil. Inilah kategori orang munafik. Bukan, mereka nggak tahu. Kita buktikan. Kalaupun ada perdebatan aku dulu sama Islam, blender, ulama saja pun dihajarnya, apalagi kita Kristen. Ulama saja, kiai aja pun dihajarnya. Ulama aja dihajarnya, nggak ada yang nasehatin aku. Coba, ulama saja, apalagi orang kafir. Makanya aku bilang, jangan pernah kalian takut. Aku tahu. Ya, insya Allah mudah-mudahan selama lurus niatku, Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik. Itu aja. Kalau aku salah, Allah sendiri yang menegurku. Itu aja keyakinanku. Kalau aku salah, pastilah Allah sendiri yang akan menegurku. Karena aku dulu pun di dunia teknik ini pernah ditegur Allah.
Jadi selama ini masih tetap aku berdiri sendiri, ketika keluruskan niatku membela agama Allah, maka Allah akan tegakkan kakiku, diluruskan kakiku dalam langkahku. Itu pasti. Itu pasti. Makanya ketika mereka mengadu domba di sini, aku yang menghadapi sendiri. Ingat ya, masalah Nandar dan Rifa, mau mereka bilang gaduh, biarkan mereka tertawa, tetapi aku yang bisa menghantam sendiri. Tenang aja, aku bisa menghantam sendiri. Nggak peduli aku. Nggak peduli. Jujur aku bilang sakit hati, aku bukan Oten. Aku bukan Oten di mute. Ya. Aku bukan Oten, ku tantang kan. Walaupun mereka orang terpelajar si Rifa itu, orang terpelajar si Nandar itu, nggak pernah takut. Walaupun si Nandar bisa bahasa Ibrani, kita juga bisa bahasa Ibrani. Anokhina Adonai Elohai Panci Oten Bangki. Ayo, main. 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 Makanya ketika ribut, ingat ya, kalau ribut sesama Islam dengan aku, Oten yang panas. Oten yang panas. Mereka berharap jangan aku yang ribut sama Muslim, itu harapan mereka. Jangan aku yang ribut, kalau bisa muslim-muslim lain yang ribut. Tapi kalau sudah aku yang ribut sama muslim, Oten sendiri yang kejang. Karena nggak terjadi keributan, panas sendiri orang tuh. Orang tuh yang panas, percayalah. Oten yang kejang-kejang. Karena aku siap menghadapi, mentalku nggak turun, makin gila aku. Makin gila. Makanya menghadapin aku tuh urat sarafnya udah putus 5, silakan. Nah itu dia. Jadi masalah Unirifa nih, Hanandar ini biar menjadi urusanku. Pukimak monyet nggak ada otak tuh, memang Islam apa kayak gitu. Pantas kan? Ya? Yang ianya Nandar itu butuh pengakuan dari Oten biar supaya dapat diskusi, biar dapat konten, ya kan? Monyet juga itu, nggak ada otak itu. Kalau aku kejam mulutku, kalau dia pernah diskusi biar dapat konten, ya kan? Monyet juga itu, nggak ada otak itu. Kalau aku kejam mulutku, kalau dia pernah diskusi. Apa lagi nih? Ya, monitor siapa nih? Si Baron lagi, Baron Pukima ini. Ini juga, Baron ini juga disuruh juga ini. Baron disuruh juga, tahu kali aku. Disuruh Oten untuk menghantam. Cuman dia di depan aku nggak berani menghujat. Tapi kalau aku tidur, itu kesempatan dia menghujat monyet nih. Ini dia. Kalau ada aku nggak menghujat. Kok dia menghujat Baron Pukima? Ini disuruh juga ini Baron nih. Banyak kali disuruh untuk menghantam aku. Ya. Nah, masalah ini nggak peduli. Woi, mau perang aku, inilah Islam. Mana yang hak, mana yang batil. Jangan kayak klan. Saling melindungi, apa kayak gitu, agama apa kalian itu? Pukima itu namanya. Kalau kami enggak, inilah Islam jelas. Mana yang hak, mana yang batil. Nggak cocok, pijak batang lehernya. Islam, kau bukan Islam, kau orang munafik. Munafik tempatnya sama, neraka jahanam. Hajar aja, kenapa rupanya? Ku hajar. Nggak pantas kayak gitu. Itulah penakutnya kan. Nah makanya aku bilang, hey, si Nandar, udah nanti aku buat VT. Nandar, coba buktikan siapa yang nggak setuju, ada kan? Hari malam sedunia, ayo debat sama aku katanya. Ayo debat sama aku semalam kan? Hah, mencret kan? Mencret enggak? Mencret lah bos, aku buat semalam. Sok-sokan. Kalau sudah di mute dikit berarti itu yang mencret, kalah kan? Hah, KO. Kalian buat aja VT-nya. Nandar, mencret kau dibuat blender bilang. Gitu kan aja. Gitu kan saja kalian ya. Bantu teman-teman gitu. Itu manusia munafik itu kayak gitu. Kalau dia mendukung ya, bisa pula toleransi. Lebih toleransi dia dibanding kita kan lebih mengutamakan mana? Lebih mengutamakan mana? Murkanya Allah daripada toleransi? Hah? Hargai? Oh belum tahu aku ya. Nggak peduli aku, gila mulutku. Mau siapapun nggak peduli. Kiai ulama saja pun ku hajar, apalagi kerupuk kalau petai orang itu. Unirifa tuh tahu kali aku kayak mana dia itu. Mau ku bongkar. Siapa dia? Gak usah banyak kali cerita lah. Kalau masih banyak permasalahan di sini, gak usah banyak cerita, gak usah dipanjang-panjang. Kenapa aku di mute gak dihargai? Salahkah aku bernarasi semalam? Kalian tonton, salahkah aku bernarasi? Hah? Adakah aku buat keributan? Adakah buat kericuhan? Ayo dong. Kalau kau nggak sepakat, solusi. Apa solusinya? Apa solusinya? Masa aku di mute, Diki? Aku gak terima, macam udah hebat kali dia. Kecuali aku buat keributan, aku maki-maki. Aku hanya bertanya, kasih solusi. Oke, sekarang bagaimana caranya agar Allah tidak murka? Ini melindungi kita juga loh. Ini melindungi kita, saudara-saudaraku. Jelas dalilnya. Kalau kalian percaya dengan Allah, percaya dalil itu, yakinlah. Kan sampai Bang Juma pun begitu kerasnya Bang Juma. Aku pun ngasih dalil ini. Bang Juma pun, aku ngasih tahu Bang Juma loh dalil ini. Dalil Maryam itu. Dan Bang Juma pun baru tahu dari aku. Makanya begitu beliau keras semalam, keras kali semalam. Tengok, Bang Juma keras kan? Karena memang ini jelas perintahnya keras. Kok dibiar toleransi? Apa itu? Hah? Nggak cocok.
Jangan kita biarkan kalian mau kena bencana. Mau kena bencana kalian? Mau kalian kena bencana? Hah? Kalian tengok sana, jumpain orang yang kena bencana sekarang, habis hartanya semua. Mau kalian kayak gitu? Mau kalian kayak gitu? Kok toleransi pula kalian pikirkan daripada murka Allah? Apa ini kalian ini? Ini tanggal 25 belum datang, sebentar lagi tanggal 25. Tsunami itu tanggal 26. Tanggal 26 tsunami itu. Jangan kalian pikirkan enak aja kalian kayak gini, toleransi udah kayak gitu, kepala otak itu udah nggak ada kayak gitu. Kalian mikir nggak takut kalian sama murka Allah? Nggak takut sama murka Allah? Lebih mau toleransi, lebih mau tegang rasa. Gila apa kayak gini? Masih sempat lagi tegang rasa kayak gini? Hah? Masih sempat lagi kalian tegang rasa? Bukannya kita membantu, bantu dulu. Pergi kalian berangkat ke Aceh sana, tengok saudara-saudara kita yang terdampar sana. Pergi kalian ke sana, bagaimana anak-anak terlantar, sakit, pengungsian. Mau kalian kayak gitu? Kok nggak mikir? Kok sempat lagi lah mikirin toleransi? Tonton itu di sana saudara-saudara kita yang Islam, Padang, Aceh, Sumatera. Tonton. Bukannya membantu. Kalau terjadi itu kepada kalian, bencana itu nggak diduga loh. Subuh lo datangnya, makanya nggak bisa menyelamatkan barang. Nggak bisa menyelamatkan barang. Subuh itu didatangkan banjir, lagi tidur kalian tiba-tiba. Bisa kalian kayak gitu? Jangan sok-sokan bos. Subuh diberikan Allah tuh bencana itu. Orang lagi tidur yang nggak bisa bermampu apa-apa, akhirnya hilang semua harta orang. Bisa menyelamatkan anaknya, udah syukur. Ada 5 hari nggak makan. Mau kalian kayak gitu? Mau? Aku berbicara itu dalil perkataan Allah. Kenapa itu terjadi? Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Kok mikirkan toleransi lagi kayak gini, kepala bapaknya itu. Makanya Bang Juma semalam keras. Aku pun keras, lebih keras lagi aku. Gak cocok kayak gitu. Kalau Oten ini memang ada otak memang. Kalau dia pun ada masalah, ini selamatkannya babi bukan manusia. Ini Oten. Kita tengok penderitaan saudara-saudara. Mau kalian kayak gitu? Bencana nggak bisa dulu mana-mana. Jangan kalian mengatakan, wow, jauh dari laut, jauh dari bencana, jauh dari gunung, jauh dari bencana. Waduh, kena hujan angin kencang saja, terbang semua seng-seng kalian itu. Terbang semua seng-seng kalian. Mau apa kalian? Mau apa? Mau apa kalian? Terbang seng-seng itu masih ditiupkan angin kencang saja, berterbangan semua rumah. Mau kalian kayak gitu? Kecil bagi Allah buat kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jangan kalian pikirkan toleransi. Sudah nggak ada cerita sama aku. Selama ini tengok, cuaca sedang tidak baik-baik saja saudaraku. Cuaca sedang tidak baik-baik saja. Aku sekali lagi kutekankan ya, kejadian terbesar kemarin itu tanggal 25 November. Tanggal 25 November. Apakah ini peringatan menuju tanggal 25 Desember? Catat baik-baik di sini. Catat baik-baik di sini. Ya. Jelas dalilnya, aku katakan sama kalian, jelas sekali dalilnya. Jadi aku minta sama kalian, gak usah aku mau hajar manusia-manusia munafik kayak Sinandar Pukima tuh, gak ada otak itu. Mikirkan toleransi. Kalian gak sadar gak? Sempet gara-gara toleransi dia, rumah kalian kena bencana. Mau gak kalian? Jelas, dalilnya jelas sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qallu takhazar rahmanu walada. Mereka berkata, Allah yang maha pengasih telah mengangkat anak. Laqad jitum say'an idda. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki dan mengangkat anak, itu adalah perbuatan yang sangat mungkar sehingga menyebabkan murkanya Allah. Kemudian apa yang Allah lakukan? Taqaddus samawati yatafaharna minhu wa tasaqul ardu wa takhirul jibalu bahadda. Lalu karena ucapan mereka itu, hampir saja langit pecah. Bumi terbelah. Kalau sudah bumi terbelah, kiamat bos, kiamat. Pikirkan, masih banyak dosa-dosa kita di sini, masih banyak dosa. Woi, kita belum bertobat kepada Allah. Kita belum bertobat kepada Allah. Langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Ini akibat mereka mengatakan telah lahir Tuhan Juru Selamat. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Mereka menikmati dan kita juga terlena dengan acara mereka. Makanya Allah hampir membelah bumi dan gunung runtuh berkeping-keping. Ini yang sekarang ini masih kecil bencananya bos, masih kecil diberikan Allah. Masih kecil yang sekarang ini.
Tapi bagi kita sudah besar. Bagi kita sudah besar. Bagi kita sudah besar ya. Tapi kalau Allah ini bagi kecil. Bagaimana tsunami? Kemudian, kenapa itu terjadi ya Allah? Kenapa bencana itu terjadi ya Allah? Kenapa gunung-gunung runtuh berkeping-keping kau buat ya Allah? Kenapa bumi hampir terbelah kau buat ya Allah? Karena Anda ulir rahmani walada. Karena hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah, aku yang maha pengasih, mempunyai anak. Ini loh, ini dasarnya. Masihkah toleransi? Toleransi kayak gitu masih mikirkan? Nah, toleransi. Jangan ketika kena bencana baru kau ngeluh sama Tuhan. Ya Allah ampunin aku, ampunin. Hey, murka Allah sebentar. Untuk apa? Surah Maryam 88 sampai dengan 90. Baca dalil. Dalil itu jelas. Ini dalil yang jarang dibacakan oleh para ustadz ketika terjadinya bencana. Jarang ini. Karena apa? Karena menganggap toleransi, takut. Tapi kita nggak pernah takut, bos. Kenapa? Demi untuk ini selalu kubacakan. Dan dalil ini kudapatkan, aku kasih sama Bang Juma. Bang, dalil inilah bang aku memperkuat. Dan alhamdulillah kan, Bang Juma pun keras loh. Takut loh. Takut loh. Jelas, siapa yang mengatakan punya anak? Roma 1 nomor 4. Bahwa ia adalah Allah, anak yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya, sampai saat ini di dalam Bible mereka ada kata Allah. Bisakah mereka buktikan Allah itu adalah Tuhan mereka? Bisakah dibuktikan Allah itu adalah Tuhan mereka? Enggak bisa. Allah itu adalah Tuhan kita. Laisa kamislihi. Allah tidak serupa dengan apapun, baik itu namanya maupun hakikatnya. Berarti kita meyakinin Allah yang di dalam Bible itu adalah nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita kan? Jadi Tuhan kita difitnah. Udahlah nabi kita difitnah, Tuhan kita difitnah. Masihkah kita toleransi? Dalam akidah masihkah kita toleransi? Oke, dalam kerukunan beragama kita toleransi, tapi dalam akidah toleransikah kita? Makanya si Nanda Rifa Pukima itu orang tuh bilang monyet, orang tuh babi, orang tuh bilang bilang sama tuh rekam orang nih, yang ianya mereka mau cari konten, butuh pengakuan dari orang kafir, yang ianya yang mengadu domba tuh mereka. Kenapa harus dipublik? Kenapa harus dipublik? Nantang-nantang debat, ku tantang. Walaupun si Rifa itu baru kuliah, baru tambah sekolah S3, aku nggak orang sekolahan, tapi aku berani menghadapi mereka. Mencret gue buat kan? Mencret gue buat semalam. Berserak kan? Nggak punya ilmu kita bos, nggak punya ilmu. Tapi tiga-tiganya di situ, Nandar, Rifa, Pelik, mencret buat. Pucat muka Rifa kan? Pucat kan? Pucat, hati-hati mulut. Nggak peduli aku hati-hati mulut, nggak peduli aku. Aku udah bilang, gila kalau aku nggak cocok, sakit hatiku sakit hatiku. Siapa salahku? Aku Islam loh. Aku bukan orang Kristen. Kok di mute, kok di ki? Apa salahku? Aku menyampaikan yang benar. Solusi, kau menolak, kasih solusi. Ku hajar nih kawan ini ya. Satu kata yang mau ku hajar sama dia. Serak kan? Apa satu katanya? Itulah semalam. Belum lagi Tante Mika nggak tahu diri itu. Tante Mika itu besarnya dari aku, terkenalnya dari Blender. Kalau nggak kena Blender nggak terkenal. Sekarang lantam kali. Memang tai, memang semuanya itu. Memang iya. So hebat. Nggak ada iri-iri, kita nggak tahu diri memang. Siapa yang, mereka yang gembar-gembar duluan, mereka yang mancing duluan. Aku nggak terima. Aku sakit hati. Aku independen kok ulang. Aku menegakkan mana yang hak, mana yang batil. Nggak cocok cara untuk kayak gitu, Diki. Selesaikan aku bicara dulu. Selesaikan aku dulu bicara. Baru di-kick-nya, baru di-mute-nya. Ini kok macam orang Kristen aku dibuat. Kok macam Oten aku dibuat orang itu. Dia saja nggak menghargai aku. Apa aku menghargai mereka? Kepala bapak ayahnya itu. Apakah mereka pernah berpikir? Pernahkah mereka berpikir bagaimana untuk menghadapi komal-komal penghujat itu? Pernahkah mereka Nandar pikirkan itu? Pernahkah Rifa pikirkan itu? Bagaimana Minang Kristen membuka komal yang mengatakan Nabi Muhammad guguk? Pernahkah mereka menghadapinya itu? Pernahkah dia berpikir untuk menghadapi penghujat-penghujat itu, memberhentikannya? Pernahkah? Aku striker bos. Aku striker. Aku penyerang Kristen penghujat. Kok aku pula digitukannya? Puki mah anjing itu memang. Gak tahu diri itu. Berarti kan betul-betul mereka sudah di pihak Kristen. Ini menjatuhkan aku. Berarti memang mereka sudah di pihaknya Kristen. Jelas, itu aja. Udah di pihaknya Kristen itu. Udah mendukung Kristen. Kalau sudah mendukung Natalan mereka, Natalan berarti itu adalah bagian daripada kaumnya. Masihkah kalian mau follow itu? Masih kalian mau follow?
Tetap ku gaungkan ini, aku nggak peduli, tetap ku gaungkan. Nggak pantas. Monyet ku tantang kan? Apa pertanyaan aku membuat mereka nggak bisa jawab? Apa pertanyaan aku yang mereka nggak bisa menjawab? Oke. Kalau kalian mengimani Al-Quran, percaya dengan Allah, percaya dengan Quran kita, jangan kau sibuk kali membahas kitab orang saja. Al-Quranmu dibahas, kau nggak yakin, kan gak ada otak kau tuh. Rifa itu sama Nandar itu gak ada otak, sok-sok bicara-bicara kayak gitu. Tapi keyakinan dalam Al-Quran nggak yakin dia dengan, berarti kan dia nggak yakin dengan Al-Quran. Nggak yakin kan? Tapi nadanya ngomongnya sok-sok kepasi-pasian, sok-sok ulama, sosok ustaz, sosok tai bilang sama dia. Nuaiman saja pun, Nuaiman bukan dari situ dinilai, diukur dari surga neraka. Nuaiman saja kalian tengok, Nuaiman dicintai Allah. Kenapa? Baikkah kelakuan Nuaiman? Baikkah dia? Baikkah kelakuan Nuaiman tuh? Tetapi ketika Nuaiman meninggal, Nabi menangis. Gak jadi patokan. Orang yang berilmu itu belum tentu benar, bos. Aduh. Tapi kalau nggak bisa menghargai kita, kebatilan mana hak batil, itu dia. Tegak, keras. Bukan kita marah, tegak, keras. Nabi juga tegak kok, keras dalam hal ini. Gak bisa. Semua satu geng, gak ada. Aku bisa seperti Abu Bakar Siddiq jika diperlukan. Aku bisa seperti Umar bin Khattab bila diperlukan. Kacau kayak gitu memang. Ini Pokoknya kalau Islam beda pendapat, Kristen yang salah, Oten yang salah. Assalamualaikum. Iya, salam. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Kenapa kali bang? Enggak, mereka nih yang berdua, Baron sama Exploit yang salah ini. Pokoknya kalau ada pertentangan antar Islam beda pendapat, Kristen yang salah. Titik. Aku tidak penting. Kalian katakan sudah cukup. Aku nggak peduli. Terserah kalian. Aku hanya punya Allah. Terserah. Ya. Mau kalian cukup. Yang kupastikan, ingat ya. Pernyataan aku, apapun itu ya, dugaan-dugaan aku, ingat ya, selama ini dugaan-dugaanku itu tidak pernah meleset. Wallahi, apa yang kuduga selama ini di TikTok ini tidak pernah meleset. Aku mengatakan dia orang munafik, pasti orang munafik. Ya, ya. Nah, sekarang aku mengatakan Uni Rifa dan Nandar munafik. Pegang cakap aku, kutantang lagi dia jumpa sama aku. Berani nggak hadapin aku? Orang munafik, ingat ya, Al-Quran sangat jelas di Al-Quran keras terhadap orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tempatnya sama-sama si orang Kristen, neraka jahanam, di keraknya. Ya, ingat ya. Aku berani katakan, tantangku, jumpakan aku sama dia. Ayo berdebat sama aku ya, berdebat sama aku. Orang munafik sama kayak orang-orang munafik kayak itu. Sandi, untuk apa orang munafik dibiarkan? Ketika kau duduk bersama orang-orang munafik, kau bersama termasuk kelompoknya. Titik. Apa? Lebih pro dia kepada Kristen daripada kita. Jelas itu ayat Al-Quran. Menolak di ayat Al-Quran. Menolak. Nah, kasih solusinya. Semalam makanya ku tembak dia. Ini yang membuatku hajar. Oke, kalau kau memang mengimani Al-Quran dan yakin terhadap Al-Quran kita, coba kasih masukan kepadaku apa yang harus kita lakukan agar Allah tidak murka, agar langit-langit tidak pecah. Itu loh pertanyaan aku semalam. Itu pertanyaan aku semalam kan? Di-mute terus aku, di-mute. Begitu aku bertanya kayak gitu, di-mute. Dikit terus. Mencoba si Rifa itu mencoba berusaha menetralkan, membahagiakan di depan Oten. Kepala bapaknya itu sandiwara aja itu, sandiwara aja. Bilang si Nandar Fitinya, aku nantang debat. Kok mencret ya semalam, mencret kan? Ku tantang itu, ku tanya Nandar dulu, Nandar, kau jawab. Kan aku sebut Nandar kan? Karena itu sebut. Kasih tahu, masukan. Jangan hanya solusi menolak alasannya apa. Hei, alasannya apa? Apa alasan kau menolak dunia itu? Apa? Kok lebih mikirkan toleransi daripada bencana murka Allah? Gila apa? Kalau sudah kayak gitu bukan saudara. Ingat ya, ini dunia publik teman-teman ya. Tolong kita berbijak dalam berdiskusi. Bijak dalam bertyping di bawah ya. Bijak. Di sini adalah pelajaran yang sangat-sangat banyak pelajaran pengalaman yang kita dapatkan ya. Ingat, kalian selalu mengatakan sesama muslim gak boleh ribut. Ingat, orang-orang munafik itu hanya ada di dalam muslim, Islam. Sekali lagi, tolong, kata-kata sesama muslim sudah cukup, enggak. Ingat ya, orang-orang munafik itu, ini keras nih. Keras terhadap orang-orang munafik. Islam hancur karena dari Islam sendiri. Islam hancur akibat dari Islam sendiri. Orang-orang Islam yang disebut munafik itulah yang menghancurkan Islam. Itu yang harus, makanya Allah katakan keras. Dan orang-orang munafik ini sangat-sangat berbahaya sehingga Allah membuat surah Al-Munafikun. Ya, Al-Munafikun. Keras ini perintah keras.
Sampai disebutkan bagaimana orang-orang munafik itu berkata seolah-olah dia paling benar, dia paling hebat hingga kita terlena. Woi, ini yang bahaya, bos. Ini yang bahaya. Jadi sekali lagi, ini aku kalau orang munafik keras ke bawah. Sampai aku nggak peduli. Kemana-mana aku buka komal, ku bahas aja masalah dia. Ingat, kalau kalian mengatakan sama muslim, bukan muslim kayak gitu, munafik kayak gitu. Munafik harus dibanting kayak gini. Mau cari konten, ya mau cari konten, monyet dia itu. Sebelum minta maaf dia sama aku. Jadi gini izin Bang Blender, teman-teman, Bang Blender ini hanya mengungkapkan kekesalannya akibat semalam, kejadian semalam, kan nggak sepantasnya kayak gitu kan. Jadi wajar lah kalau Bang Blender itu marah, karena dia ungkapkan kekesalannya, karena di mute, terus setelah di mute di kick. Cobalah, biar saya pun itu pasti marah kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Gitu aja sih. Pokoknya tetap yang salah Oten. Apapun persoalannya, beda pandangan kawan-kawan muslim, yang salah Oten, gak ada yang lain. Oten yang salah. Itu aku sudah buat temanya, tetap Oten yang salah, gak ada yang lain, gak ada. Itu aja. Ini ada Baron nih. Silakan lanjut. Gue ketinggalan info. Rifa itu gembar-gembor masalah Nora juga bahas. Kan nggak ada otak itu, apa bahas-bahas orang. Macam udah bagus sekali dia. Hah? Aku sih Tante Mika itu coba lah. Masalah hadiah itu ya, pemenang itu. Pertama si Mika itu, aku bilang aku nggak, mereka bongkar-bongkar, aku bongkar sekalian. Nah, si Mika itu pertama mengatakan anakku sakit, aku nggak bisa jerit-jerit. Itu kan 1 menit menjerit-jerit dia. Sebelumnya anakku bawa ke dokter gini. Aduh mak, menipunya kau, pukimaknya kau ini. Kupikir ya, menipu jangan buat anak. Kalau menipu kau katakan anakku sakit. Udah, terakhir yang masalah dia menang. Si Mika itu kan menang, ya kan? Narasumber, juara 1 narasumber, ya kan? Aku sampaikan sama dia, kau ambil hadiahnya. Itu kan ada hak Matius. Oke? Hadiah itu 700.000, 350. Udah? Kau ambil jatah kau, abang nggak ambil jatahmu, tenang aja kau, nggak akan aku ambil jatahmu. 3,5 sekalian 3,5 sama Matius. Tapi kita kan sulit ngubungin Matius ini, sulit ngubunginnya, handphone nggak ada, ngapainnya nggak ada. Maksudku itu, yang uang 350 untuk Matius itu kita titipkan dulu sama orang lain. Jangan kau pegang juga, jangan abang pegang, nanti habis. Kita titipkan sama orang lain yang kita percaya. Suatu saat nanti setelah bisa standby ya, setelah bisa kita kirimkan, baru langsung transferkan. Itu mauku. Tapi apa? Senyap. Udah, aku gak tanya tuh. Gak tanya. Sudah jatuh tempo, kasih hadiah, senyap. Udah, habis itu. Karena kan Matius kan susah. Matius itu orang susah loh. Dia mualaf. Dia kerja tempel ban. Tempel ban dia. Jadi uang Matius nih, itu rencana. Diam, senyap. Tiba-tiba 2 minggu lebih 3 minggu datang Rifa. Blender, uang Matius ini sama aku nih, kemana aku kasih, ku antarkan. Loh, apa urusannya? Kok kau pula yang megang uang Matius? Apa urusannya? Tiba-tiba, Blender, uang Matius ini kemana? Diam aja. Ini aku tahu, ini pasti si Mika ini mau ngadu domba aku sama si Rifa. Tapi aku masih sabar situ, masih diam aku. Masih diam karena dia takut. Bisa jadi si Matius ini, si Mika ini udah dipakainya uang 700 itu dulu, dipakai dulu, kan gitu. Masalah hadiahnya itu nggak urusan si Rifa lah. Udah jatuh temponya kasir, kasih. Mau kami bagi sama siapa, itu urusan kami. Kenapa pula Rifa yang sibuk? Setelah 2 minggu, setelah 3 minggu, kenapa dia yang sibuk? Ini uangku loh. Apanya? Aku diam aja tuh. Ini uangku. Yang ianya si Mika udah bekerja sama, kan gitu kan. Begitu hari hanya, kasih uangnya. Kasih uangnya. Ayo. Yang lain saja pun narasumber, kayak misalnya Bang Faru, dia ngasih sama hostnya. Masalah hostnya bagi sama narasumber, kenapa menang narasumber loh? Gitu loh, narasumber. Nggak peduli aku, nggak ada, aku bongkar. Kalian gak usah, yang typing di bawah kalian nggak suruh ngadapin aku. Gak usah banyak cerita kalian. Nggak suruh kalian ngadapin aku. Ya Khairudin, kau banyak cerita kau. Naik kau ke atas. Gak usah typing kau, naik kau. Kalau kau nggak berani naik ke Oten, kalau kau nggak berani naik ke Oten, paham kau? Yang typing di bawah, Khairudin, naik kau. Mau kau dibilang orang kafir, Khairudin? Naik kau sama aku. Kalau kau tidak mau dibilang orang kafir, minta permintaan kau. Sampaikan, nggak perlu, Islam nggak kayak gitu caranya, jangan kayak orang Kristen.
Typing di bawah nggak jelas, naik kau ke atas, sampaikan. Kalau nggak suruh kau naik kau ke atas. Jangan kayak gitu kalian Islam. Jangan contohkan kayak orang Kristen kalian, penakut. Naik, buktikan, itulah Islam. Naik kau Karidin, kalau nggak orang kafir kau. Kalau masih kau typing kayak gini orang kafir kau, mau kau? Orang kafir kau. Kalau nggak senang kau naik, jangan typing di bawah kau. Ini kita bicara mana yang hak, mana yang batil. Aku udah bilang, aku mana yang hak, mana yang batil. Islam ini seperti itu, nggak kayak gini Islam. Kalau internal Islam baru boleh kau sampaikan seperti itu. Kalau di dalam internal Islam baru boleh kau sampaikan seperti itu. Tetapi ini masuk ke rental Kristen. Kristen harus tahu bagaimana Islam itu tegas, jelas. Yang hak, yang batil. Itu Islam. Jangan kita memberi contoh kayak Kristen. Yang salah itu mereka dukung, itu Kristen. Yang nggak benar mereka dukung, itu Kristen. Kalau nggak benar jangan kita dukung. Kita tunjukkan sama mereka, inilah Islam. Kok malah dibiarkan pula. Kalau internal Islam tadi baru boleh kau typing kayak gitu. Baru boleh. Ada internalnya Islam. Ini depan orang kafir, musuh kita. Mau digoreng-goreng, aku yang hadapin mereka. Jadi terakhir itulah coba. Makanya nggak tahu diuntung itu. Ingat ya. Tante Mika sama Matius, wallahi bisa menang juara 1 sebagai narasumber. Coba, karena apa? Yang dilawannya orang baru ya, Tante Mika itu orang baru. Yang dilawannya siapa? Nora aja juara 2. Nora Hesti juara 2 narasumbernya. Satu lagi juara 3 siapa tuh? Abu Hadid atau apa? Narasumber. Di roomnya Kata Bible, di roomnya Bang Faruk, room aku narasumber. Gila enggak? Senior saja bisa mereka kalahkan. Padahal penontonku ya, dibanding penonton live Faruk, penonton Kata Bible, jauh berbeda loh. Tapi kenapa mereka bisa menang? Gila enggak? Bisa menang loh, juara 1 loh. Kenapa itu? Kenapa? Bukan aku membanggakan diri, blender. Tahu kayak gitu sekarang menikah sama aku. Puki mah ayahnya itu Tante Bika tuh meludahin babinya itu memang anak anjing tuh memang. Gak tahu diri. Jadi narasinya, jadi apa yang mereka narasikan di Komal itu demi untuk mendapatkan pujian dan gift. Ya. Segala narasi kalau sudah seperti itu, narasi-narasi yang mereka sampaikan itu tujuannya untuk mendapatkan pujian-pujian dan gift. Itulah kalau orang-orang munafik ya. Orang-orang yang munafik, segala apapun yang disampaikannya bukan data yang sebenar-benarnya, tetapi data-data yang mengharapkan pujian-pujian dari netizen dan gift-gift dari netizen. Itu dia niatnya. Udah nggak tulus. Aku nggak peduli. Udah aku bilang, aku nggak punya ilmu. Aku hanya modal keyakinanku terhadap Allah dengan hatiku, dengan lurusnya niatku. Nggak pernah takut kita bos, nggak pernah takut. Ku tantang mereka debat. Yang mereka jago ilmu, berani main sama aku yuk. Di muka sama Oten pula, enggak aja. Oten pula didukungnya. Apa sih salahku semalam? Enggak ada salahku kok, Diki macam orang Kristen aku. Kayak mana Oten? Kalau aku masuk ke Komal Oten, ketika aku bertanya, terpojok Oten nggak bisa menjawab, itulah yang mereka lakukan semalam. Udah kayak Oten kan? Kayak Oten nggak pelakuan mereka. Sebagaimana Komal Kristen, aku masuk ke Komal Kristen, begitu aku bertanya, nggak bisa menjawab, mute Ki. Bener nggak? Semalam begitulah, nggak bisa mereka menjawab, di mute-nya aku di Ki. Nggak cocok itu. Jangan begitulah, aku nih umat Islam loh, aku penyerang loh, hargain dong apa yang aku sampaikan. Aku bukan membuat keributan. Takut. Oke. Bentar Bang Blender, kita sapa dulu, ada Bonar, Naga Bonar. Bukan Naga Bonar, Bonal Samusil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bonar. Waalaikumsalam. Lama sekali, woi tidak kelihatan. Woi tunggu. Dari mana saja selama ini ya? Ini saya dari tadi. Ya, tidak dari mana. Ini saya lihat, bukan saya lihat, salah. Saya dengar tadi itu si Blender kenapa ngomel-ngomel? Kenapa dia? Siapa yang jalimi teman saya itu? Nanti saya hantam gitu ya. Siapa? itu apa ya? Dia itu striker. Kok bisa ditekel kayak gitu? Jangan. Ditekel ya. Kalau tekel si Blender itu dari samping, jangan dari depan. Iya. Siapa itu? Udah Riva sama Nandar. Betul itu. Kalau mau itu kan menjatuhkan aku depan orang Kristen itu. Iya, jangan. Betul loh. Aku striker loh. Aku juga baru tahu. Aku juga ini baru dengar sama si Blender. Apapun masalahnya, tapi kalau masalah itu jangan dari turunin. Kita ini syakidah dalam artian kalau cuma masalah-masalah begitu, kenapa harus kayak diturunin kayak gitu? Janganlah kayak gitu ya.
Iya, makanya nggak senang aku. Makanya aku tantang waktu debat. Nggak kayak gitulah, janganlah. Kan kayak gitu kan. Kita Masalah. ini garis depan Iya. gitu ya. Iya. Kalau gini loh, yang pertama membuka ini kerana publik mereka yang membuat duluan loh. Jadi kita harus masuk publik juga. Salah mereka sendiri lah. Seharusnya dari belakang layar mereka. Bang Zuma, ini nanti katanya ada mau digaungkan mualaf sedunia bang. Bang bisa kita duduk sama bang. Kan gitu. Bermusyawarah dan bermufakat. Itu Islam. Itu Iya. seharusnya gitu. Makanya aku bilang itu, jadi apapun masalahnya saya nggak tahu, tapi kalau untuk kick antara debater ini yang udah biasa di Komal-Komal itu jangan lah kayak seperti itu ya. Kalau mungkin saya udah jarang-jarang kan, tapi kalau si Blender ini kan dia aktif terus gitu loh. Jadi Iya. kalau untuk ngekick untuk masalah apapun itu jangan lah kayak gitu. Mau siapapun itu. Ya, kalau itu aku nggak setuju loh kayak gitu, jangan lah kayak gitu. Karena sepak terjang si Blender juga ya boleh istilahnya ya kan dia juga termasuk garis depan kan gitu di dalam debater kan gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga yang udah senior ya jangan lah kayak gitu. Ya. Iya betul-betul menjatuhkan. Ini guruku nih, Bonar Samusir ini salah satu guruku dulu striker nih. Waduh, apa ini? Guruku nih. Ya, iya, jadi saya tidak tahu masalahnya apa, tapi kalau saya dengar itu untuk ngekick lagi, apalagi yang ngekick itu senior jangan kayak gitu kan sudah punya banyak pengalaman kan, begitu. Kan kita Iya. bisa bicara baik-baik, ya toh, diskusi Iya. baik-baik lah, ya toh, kan Iya, gitu. benar. Ngekick, ya toh. Nggak pantas. Itu kan menjatuhkan aku depan orang kafir kan. Oh dianggap Blender nggak dingin kan nggak cocok itu. Jangan begitulah. Kita Jadi penyerang loh. saya juga gini loh Blender sama kamu. Dan untuk kejadian ini kamu tetap maju terus pantang mundur ya kan? Maju, gas terus, pijak batang leher nggak peduli aku, gas terus. Tidak harus terpengaruh dengan hal-hal seperti itu Iya. kan begitu ya. Karena kan kita ini niat ini satu aja kan? Iya. Yaitu kayak Gurunda Zuma bilang itu kan itu tentang ketauhidan aja kan gitu ya. Yang Iya. penting ya kita itu lurus. Itu aja poinnya. Nggak usah Iya. pusing dengan apapun itu. Maju terus Blender. Maju Kayak terus. Gas terus, Maju. nggak ada cerita. Nggak ada gigi atrek nih. Aku kalau mobil gigi atrek Ada udah Kang nggak Dio, ada Ustadz Dio di disapa dulu Ustadz Dio. Assalamualaikum Ustadz Dio. Woi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadzku juga ini. Bang Dio, nonton semalam kan bang? Diki bang, aku di mute bang. Ah Ya, gila. aku nonton sampai habis aku Iya, nontonnya. gila. Aku nyangka, padahal aku hanya bertanya, itulah yang mau kujas mereka. Coba kalau memang kalian meyakini mengimani Quran, coba kasih masukan sama aku bagaimana agar Allah tidak murka terhadap ayat ini. Coba kasih tahu aku, apa yang harus kami lakukan. Cuman itu aku bertanya. Macet, di mute, Diki, itulah. Aku mau tanya, Nandar kau jawab, Rifa kau jawab, Feli kau jawab. Jawab. Apa yang harus kami lakukan? Itu loh, agar Allah tidak murka. Ini jelas dalilnya. Cuma itu yang kutuntut. Macet. Jadi sedikit ya Ustadz izin Ustadz Dio sama Bang Blender. Jadi begini, kalau saya lihat ini, saya juga memang nggak nonton, tapi kalau lihat dari polemik permasalahan yang Blender utarakan tadi itu mungkin dari gurunda kita atau panutan kita Bang Zuma ya kan, mungkin permasalahan dari situ. Tapi begini, statement yang dikeluarin oleh Bang Zuma ya kan, itu dia punya dalil atau dia punya data gitu loh, atau apa yang dilakukan itu yang udah dia ya, saya juga belum tahu. Cuman biasanya kalau si Gurunda itu dia bukan asal-asalan loh, dia itu apa namanya, selain dia juga kristologi, dia juga apa namanya, berirama antara Quran dan hadis kan gitu ya toh. Jadi apa yang dia mungkin rencanakan, dia udah tahu itu, dalam artian ya insya Allah tidak ada melanggar antara Quran dan Sunnah ya. Mungkin Ustadz Dio mungkin yang lebih memahami kayak gitu ya. Kan gitu ya. Atau Ustadz siapa namanya, bunda kita juga nih, siapa Ustadz satu yang ini Pandi, Ustadz siapa, Ustadz yang biasa di Komal ini Blender siapa nih? Siapa? Ustadz Hanafi.
Nabi. Selain Ustadz Hanafi yang Ustadz yang Tata. Tata. Ustadz Tata gitu loh. Kalau kayak yang ditegur misalnya Ustadz Dio atau Ustadz Tata, itu mereka teguran dengan dalil kan gitu ya. Jadi ada pemahaman dalil, ada pemahaman hadis kan gitu. Tapi kalau cuman maaf kata kalau cuman misal bukan menganggap remeh sama Nandar atau si Unirifa menurut Blender tadi, bukan seperti itu, tapi disiplin ilmu yang kita harus pakai kayak gitu. Misalnya ada komplain dari Ustadz, termasuk Ustadz Dio atau Ustadz Tata itu. Nah itu pun ya itu pun mungkin ada aturannya, mungkin japri kah ke gurunda atau seperti apa kan gitu ya, nggak harus dibawa-bawa, mungkin seperti itu gitu loh. Sampai permasalahan rembes ke Blender atau gimana ya kan, kayak gitu sih kalau saya lihat. Ya mungkin bisa lanjut sama Ustadz Tata atau Blender, silakan. Ya, semalam pun Bang Juma, aku pun semalam sebelumnya karena aku lihat mereka membuka siang-siang, aku ngelapor ke Bang Juma juga kan, ke Bang Dio, ke WA. Ini apa nih? Kira-kira nggak sepakat nggak hari mulap sedunia nih Bang Juma nih? Ternyata memang sepakat, lanjutkan loh. Orang ini kok kayak gini? Aku bilang, aku juga bingung. Apanya orang ini nggak sepakat? Membuat VT, mengumumkan, nggak setuju kok macam. Jadi kayak orang ini mengadu domba. Itu loh. Apanya orang ini? Ya, makanya aku semalam minta naik, nggak dikasih naik. Gak dikasih naik. Bang, aku nggak terima ini Bang, gue bilang. Aku nggak terima. Aku bilang, Bang, aku jujur Bang nggak terima. Kenapa alasan gue nggak terima Bang Mualaf? Itulah dalil, inilah aku kasih tahu sama Bang Juma. Maryam 88 sampai 91. Dan dipelajari Bang Juma, ternyata benar. Makanya Bang Juma juga keras di sini. Kita takut murkanya Allah. Poinnya adalah takut murkanya Allah berdasarkan dalil. Ini loh. Ini karena ini memang jarang disampaikan para ustadz ulama ketika berceramah, ketika terjadi bencana, karena menyinggung toleransi di sini. Ya kan Bang Dio kan? Jadi mana lebih penting Bang, toleransi atau Allah, murkanya Allah Bang? Coba, ini kan ini poinnya kan Bang? Menurut Abang gimana Bang? Iya. Ini kalau aku pribadi ya. Tapi sebelum aku sampaikan ini, ya mudah-mudahan teman-teman di bawah jangan baperan. Dan insya Allah teman-teman yang kenal aku, yang kenal Bang Blender, ya tahulah. Aku orangnya nggak suka pelintat-pelintut, ngomong A sana, ngomong B sini. Intinya begini, kalau kita nggak kuat dikomentarin, kemudian disikapin, lebih bagus ya jangan memancing kondisi atau keadaan. Ibaratnya begini teman-teman, kalau kita berani nyalain api, ya lu jagain itu api. Jangan lu sudah nyalain api terus lu suruh orang padamkan api itu. Ini kan kita nih nggak ada angin, nggak ada ribut, tiba-tiba ada VT, tiba-tiba ada reaksi, kita harus begini, kita harus begitu, bawa hadis. Nah ini yang kita sayangkan tuh di situ. Kenapa sih nggak ini dulu loh? Maksudnya musyawarah dulu. Ayo kita bicarakan dulu. Ini bagaimana ininya begini, pendalilannya seperti ini, dibicarakan dulu gitu loh. Bawa hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa ini aku prinsipku pribadi, karena jujur aku juga nggak tahu permasalahan awalnya. Jujur waktu dapat video itu baru kemarin. Kemudian tiba-tiba reaksi-reaksi, tiba-tiba Bang Blender juga aku. Ya, kemudian aku dapatkan kabar-kabar dari teman-teman, oh malam ini Bang Zuma akan naik di roomnya Bang Nandar. Jujur aku, ini teman-teman, kami nongkrong pun tadi malam itu sambil mendengarkan itu. Sampai sebelum Bang Blender diturunkan, sampai aduh, ini pokoknya apa yang aku khawatirkan itu terjadi. Jadi waktu pagi-pagi itu, siang-siang itu aku dikirimin VT ya tentang ketidaksepakatan. Aku ditanya juga, jujur aja aku tanya aja Bang Blender. Bang Blender tanya gimana nih Bang Nia? Aku bilang ya itu hukum asalnya muamalah. Muamalah itu hukum asalnya mubah. Yang mau laksanakan silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Tapi jangan bikin ribut sesama muslim.
Betul nggak Bang Blender aku ngomong kayak gitu ke abang? Benar, benar Bang, benar. Nah, kemudian Bang Blender terus ininya bagaimana? Iya, maksud aku ya udah kalau nggak sepakat ya udah diam aja sih. Kenapa kita nggak musyawarah di belakang aja gitu? Karena ini konteksnya begini teman-teman. Ini aku pribadi ya melihatnya. Yang jelas nanti setelah penjelasan ini pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya pasti ada yang salah, ada yang benar. Ya, tapi bukan berarti kalau setelah kita tahu konsekuensi dari jawaban yang akan aku paparkan ini, kita tahu konsekuensi, oh berarti si fulan salah. Bukan berarti dia langsung auto jadi kafir, enggak. Tapi kita di sini saling koreksi diri lah begitu. Nah, ini kan kita ini kan sedang berjibaku argumentasi dengan Oten. Ini yang aku lihat ya. Yang aku lihat seperti itu. Jadi apapun cara yang kita lakukan, hal-hal yang kita ya sebentar kok banyak WA aku. tenang teman-teman, sabar ya. Dalam hal-hal yang seperti ini insya Allah ada jalan keluarnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Sabar, relax, tenang. Aku lanjutkan dulu. Jadi kita itu sedang berjibaku teman-teman. Sedang berjibaku, konteksnya berjibaku. Jadi apapun yang kita lakukan tentu niatnya untuk memenangkan agama Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan poinnya di situ kan. Semua apologet muslim pasti seperti itu ininya, inginnya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 60. Silakan teman-teman buka surah Al-Anfal ayat 60. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan ini juga aku sampaikan ke Bang Blender. Berarti niatnya abang itu masuk di sini bang. Ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaknya kalian siapkan untuk mereka apa yang kalian miliki dari kekuatan kalian, min ribatil khayli, dari kuda-kuda yang tertambat, turhibuna bihi aduwallah. Itu poinnya di situ. Kalian membuat gentar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, wa'duakum, dan musuh-musuh kalian. Ya. Jadi sudah paham ya teman-teman ya konteksnya ya. Nah, apapun nanti konteks yang kita lakukan, entah itu dia bikin hari mu'allaf segala macam, aku katakan itu mubah. Kenapa? Karena hari mu'allaf itu bukan kita menambahkan sebuah perayaan dalam Islam, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang beribadah di tanggal hari 25 Desember itu beribadah kepada Allah, merayakan hari mu'allaf sedunia ya, menurut istilah kawan-kawan Arimatea ya. Karena kita tahu sendiri teman-teman Arimatea yang memunculkan ini karena konteks mereka tuh diskusi lintas agama kan. Setahu aku loh ya, diskusi lintas agama. Jadi adanya hal-hal seperti ini ya tentunya dalam rangka untuk adu argumentasi, itu termasuk bentuk argumen kita. Jadi kita lihat Oten-Oten ini sebenarnya kelojotan juga, ketakutan juga mereka sebenarnya dengan ada hal-hal yang seperti ini. Dan itu fikih yang dilihat oleh Bang Zuma. Menurut aku pribadi, itu fikih yang dilihat oleh Bang Zuma. Sesuai yang beliau paparkan tadi malam. Oke? Nah, itu konteksnya, teman-teman. Jadi bukan beribadah atau merayakan sebuah perayaan ibadah di tanggal 25 Desember, bukan. Karena di 25 Desember ini mereka merayakan hari kelahiran Tuhan dan ini bertentangan dengan agama kita.
Maka dengan hadaya hal seperti ini diganti dengan hari mu'alaf sedunia untuk membesarkan hati para mu'alaf. Orang-orang yang dahulunya di kubangan kekufuran, kekafiran, setelah itu mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Nah, dibuatlah hari mu'alaf sedunia ini. Itu pun yang mau silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Maksud aku begini, kalau ente enggak setuju ya udah enggak usah keluar-keluar sih. Ngapain? Ya enggak? Konteks kita sekarang kan kita punya cara. Silakan kalian lihat surat Al-Anfal ayat 60. Ya kita hargai semua. Bang Nandar punya cara, Rifa punya cara, Bang Zuma punya cara. Tapi jangan bikin apa suasana nggak kondusif gitu. Nah, jadi itu konteksnya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke materinya. Di antara dalil yang disebutkan oleh Bang Nandar, beliau sebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari. Benar, ini hadisnya benar. Tapi implementasi hadis itu ke teman-teman yang merayakan hari mu'alaf itu nggak benar. Kenapa saya katakan nggak benar? Teman-teman yang adakan hari mu'alaf sedunia itu dalam rangka justru mengcounter oten. Justru itu argumentasi kita dalam jibaku kita berjibaku dalam argumentasi kita. Kan begitu. Paham gak sih teman-teman? Kecuali kalau kita ikut merayakan. Nah itu baru namanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aku coba lah ya, aku mikirnya gini, loh ini kok kayak begini pendalilannya. Emang ada orang yang umpamanya mereka santuni mu'alaf. Kami nanti insya Allah kami santuni mu'alaf. Ya nanti tanggal 25 nanti di Jagakarsa. Aku mikirnya gini, oh jangan-jangan yang dimaksud Bang Nandar ini, oh kita pakai baju Sinterklas, kan pakai tanduk rusa, itu tasyabbuh namanya. Sedangkan yang saya lihat enggak begitu, justru malah menyelisihi mereka. Jadi dalilnya benar, sisi pendalilan istimbatnya enggak benar. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalau kita nggak setuju ya udah, kenapa harus dikeluar-keluarkan gitu loh. Harusnya kalau kita sudah keluar-keluar, ya kita tanggung jawab gitu loh. Jangan cuci tangan. Jangan cuci tangan. Di sini aku tidak menyalahkan siapapun, tapi sudah aku bilang di awal. Setelah penjelasan ini pasti ada konsekuensi. Mana yang benar, mana yang salah. Silahkan kalian menilai sendiri. Kalian masih punya hati nurani. Aku yakin teman-teman netizen di bawah, walaupun hanya typing, walaupun hanya tap layar, aku yakin hatinya tetap condong kepada kebenaran Islam. Hatinya tetap condong bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kan begitu. Nah, itulah yang aku coba selami bagaimana perasaannya Bang Blender. Ya walaupun kita paham bersama ya Bang Blender ini orangnya ya mohon maaf, yang nggak kenal mungkin Bang Blender mungkin oh ini apa sih si Blender nih begini, tapi enggak, memang caranya ngomongnya begitu, mau gimana lagi, itu watak orang nggak bisa kita rubah, tapi niatnya adalah ya, untuk meninggikan kalimatullah. Bawa dalam surat Maryam, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul jibalu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walad. Itu benar ayatnya. Jadi jangan sampai gara-gara orang-orang merayakan kelahiran Tuhan dan segala macamnya, dan kita tidak pungkiri di Indo ini banyak orang-orang yang juga ikut merayakan, padahal dia Muslim loh. Gitu ya teman-temannya. Jadi maksud aku, oke lah, anggaplah aku tidak sepakat nih, aku tidak setuju dengan hari mu'alaf sedunia, tapi aku nggak perlu koar-koar. Kan begitu. Apalagi kita lihat konteks tadi yang aku jelaskan di awal tadi, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui. Ini banyak juga nih yang maki-maki Bang Blender ya. Aku jujur aku kayak apa ya? Kalian pernah dengar nggak sih hadis sahih riwayat Muslim? Jadi kisah itu terjadi di di awal-awal Islam dulu ya, ketika kaum muslimin berperang dengan kaum Yahudi di waktu itu. Itu hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika ada seorang berperang, ini perang Khaybar waktu itu.
ada orang berperang, teman-temannya ada orang berperang. Nah, ini aku nggak bela Bang Blender ya, aku nggak ada tendensi apa Bang Blender, aku nggak harapkan apa-apa juga dari dia. Tapi ini aku cuman mengingatkan sebuah fakta yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi teman-teman lihat, perhatikan. Aku mohon maaf juga sekali lagi kalau narasiku ini mungkin mengecewakan sebagian kawan-kawan Muslim. Kalian pasti bisa menyimpulkan sendiri siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, di zaman Rasulullah itu dahulu pernah terjadi perang Khaybar antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Jadi salah satu di antara mereka waktu itu ada seorang pria yang dia, Masya Allah, dia semangat sekali dia dalam berperang. Sampai-sampai banyak luka-luka. Ya, maka Nabi mengatakan, huwa min ahlin nar, ini orang termasuk penghuni neraka. Para sahabat tanya, loh kok bisa begitu? Akhirnya mereka buntutin. Dan ternyata benar, dia banyak luka segala macam. Akhirnya mereka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok bisa begitu? Tetap Nabi mengatakan apa? Ama innahu min ahlin nar, sungguhnya dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena Nabi dapat wahyu. Allah tampakkan sebagian perkara gaib kepada beliau. Akhirnya mereka penasaran kan? Ditelusuri, ternyata orang itu saking banyaknya luka-luka dan dia tidak sanggup lagi menahan luka itu, akhirnya dia bunuh diri, teman-teman. Itulah penyebabnya dia masuk neraka. Setelah itu mereka kembali kepada Rasulullah menyebutkan, ya Rasulullah, sadaqallah hadisaka, ya Rasulullah, sadaqallahu hadisaka, ya Rasulullah, Allah membenarkan apa yang kau ucapkan. Faqad intahara fulan, si fulan itu telah bunuh diri dia, faqatala nafsahu. Maka Nabi bersabda, ya Bilal, kum fa'adzin, wahai Bilal, bangkit azan sekarang. Terus beliau bilang begini, la yadkhul jannata illa mu'min, tak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang beriman. Intinya, kalau dia beriman pasti dia akan masuk surga. Kalau dia nggak beriman, dia nggak akan masuk surga. Nah, apa yang dilakukan oleh Bang Blender ini, demikian pula Bang Zuma dengan narasi-narasi beliau tadi malam, maksudnya itu begini. Kita ini kan sedang berjibaku dalam berargumentasi terhadap Oten, kan begitu, untuk menguatkan argumen kita. Dan ini perkaranya mubah. Kalau kalian nggak setuju, aku nggak setuju umpamanya, aku nggak perlu kohar-kohar, aku nggak perlu bikin VT terus ku sebarkan, nggak perlu. Karena aku tahu, aku kalau berbuat seperti itu pasti ada reaksi. Jangan ketika ada orang bereaksi, beda lagi kita sikapnya, omongannya. Masya Allah, tabarakallah, guru kita, bla bla bla. Loh, yang tegar dong, kan begitu. Jangan apa namanya, sebentar A, sebentar B, jangan. Itulah aku bilang tadi, harusnya kita mikir, jangan melakukan sesuatu sehingga apa, menimbulkan reaksi. Begitu orang bereaksi, ya kita malah mau cuci tangan, jangan. Dan itu enggak, menurut aku pribadi enggak elegan ya, ketika Bang Blender bernarasi gitu, di mute dan diturunkan, itu menurut aku enggak pantas gitu. Biarkan aja Bang Blender ngomong, ya kan? Kan katanya kalau sepakat nggak sepakat nggak apa-apa ya, sama-sama muslim ya, kenapa di mute, kenapa di kick begitu? Harusnya kan jangan begitu. Itu kurang baik sih. Ya, jangan yang kalau yang naik itu yang lempar-lempar gif gede ya dibiarkan, padahal dia bukan apologet, dibiarkan naik di situ sampai berjam-jam malah nggak diturun-turunkan. Bang Blender yang berusaha untuk apa namanya, menyuarakan pendapatnya dia malah di mute, di kick. Janganlah seperti itu, nggak bagus. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya, sekali lagi mohon maaf, mungkin teman-teman muslim ada yang nggak sependapat dengan aku, nggak masalah. Tapi di sini aku pengen sampaikan ya apa yang aku yakini benar. Kalau kita nggak sepakat, aku jujur teman-teman, banyak hal yang aku nggak sepakat. Umpamanya ada teman-teman sekarang bawa hadis palsu, aku nggak mau counter mereka di depan Komal, nggak mau aku. Jujur aja, Bang Nandar itu pernah bawa hadis palsu. Ini kalau kita ini ya, Bang Nandar pernah bawa hadis palsu, tapi aku DM dia karena aku nggak mau dia dihujat oleh oten-oten. Aku jaga itu. Nah, harusnya kan Bang Nandar kan mikir begitu juga. Jangan sampai dia mengeluarkan statement seperti itu menghantam kita. Oten itu pada ketawa mereka.
kecuali ada maslahat besar yang kita nilai dan itu harus kita pertahankan. Bang Blender berbicara, merusak nggak dia berbicara? Nggak merusak, justru semangatnya dia dalam membela Islam. Nah, lanjutan hadis tadi itu, ini yang aku ingin sampaikan. Kata Nabi SAW, la yadkhul jannata illa mu'min, tak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang mukmin. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Dan sesungguhnya Allah pasti akan menolong, akan memenangkan agama ini birrajulil fajir, dengan sebab seorang pria yang fajir. Kalian tahu kan fajir itu pendosa. Begitu. Bisa jadi nanti di akhir zaman tuh ada orang-orang dia pendosa, peminum, pemabuk mungkin, tapi kalau masalah yang beginian, nomor satu dia. Islam tetap di depan. Begitu teman-teman. Nah, inilah yang kita ingin sampaikan. Maka nalillahi yabqa. Apa yang dilakukan karena Allah itu insya Allah pasti akan kekal sampai ajal datang menjemput kita. Dan ini sebagai pesan juga, Bang Blender sabar ya, ini ujian juga ya, tapi karena semangat mungkin Bang Blender juga ya, apa namanya, giroh ya, aku tidak bisa menghalangi juga, karena memang dalam Islam tuh harus ada juga orang-orang kayak Bang Blender ini. Kalau semuanya orang kayak si fulan umpamanya, kalau ngomongnya pelan itu nggak sempurna ya kan. Sempurna itu apa? Ada yang pelan, ada yang keras, ada yang tegas, ada yang jadi kita saling melengkapi gitu teman. Ya, ini sekali lagi bukan untuk menghakimi, tapi aku menyampaikan apa yang aku yakini benar, dan aku menyayangkan ya hal tadi malam itu terjadi. Dan jujur teman-teman, kami tadi malam itu kita ngumpul teman-teman pusat. Setelah dengar ini, aduh, Bang Blender diturunin, biarkan saja gitu loh. Maksud aku ya udah, kalau memang kita ini mengklaim orang yang bijaksana, bisa menerima pendapat, ya udah biarkan aja Bang Blender ngomong sampai selesai. Nanti kan ada cari solusinya kan? Ya kan, ada solusi kan? Apalagi di situ ada Bang Zuma, orang yang kita tuakan. Ya masa iya Bang Zuma nggak bisa berikan semacam solusi untuk menenangkan? Pasti bisa. Tapi sayangnya qadarallah wa ma syafa'al, itu sudah terjadi, Bang Blender diturunkan. Dan aku udah feeling, ini panjang ini. Panjang ini pasti, benar kan? Dan aku tahu Bang Blender orangnya seperti apa, dan kami pun pernah bareng-bareng juga menghadapi orang-orang yang nggak beres ya, orang-orang yang nyamar-nyamar Islam. Aku tahu Bang Blender seperti apa. Yang jelas teman-teman, nggak ada di antara kita yang sempurna. Kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai popularitas, fitnah koin, ya, gift-giftan dan segala macamnya itu merubah atau mempengaruhi sikap kita terhadap perjuangan kita yang sama-sama kita mengedepankan kalimatullah yang ulia, agar kalimat Allah itu tinggi di atas seluruh agama, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama-agama yang ada. Begitu teman-teman. Silahkan kalian berspekulasi, silahkan kalian menyimpulkan sendiri dari apa yang aku sampaikan. Yang jelas itu apa yang aku yakini. Aku nak menye-menye, bentar A bilang B, nanti sama Bang Zuma aku ikut Bang Zuma, sama Bang Nandar aku ikut Bang Nandar. Aku tidak mau ngomong kayak gitu. Itu benar aku ucapan orang yang tidak punya pendirian ya. Kalau memang punya pendirian ya udah, aku sama Bang Zuma udah Bang Zuma, aku sama Bang Nandar ya Bang Nandar. Maksud aku jelas gitu, sikap itu jelas. Pilih pendapat yang membolehkan atau pilih pendapat yang tidak membolehkan. Kalaupun seandainya saya pribadi Dio Pratama tidak sepakat dengan hari mu'alaf, saya nggak akan koar-koar teman-teman. Saya tidak akan koar-koar, karena itu hal yang mubah. Hal yang mubah itu dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan pun nggak dapat pahala. Ya perkara mubah. Cuman nanti kita melihat konteks kondisi yang ada sebelum yang aku sampaikan tadi di awal. Saya kira teman-teman insya Allah paham ya. Nggak perlu saya ulang-ulangi. Yang jelas kita lagi diuji, bersabar. Semoga ujian ini menaikkan derajat kita, dan Bang Blender juga bersabar, tetap semangat ya. Cuman jangan lewat batas. Tetap semangat Bang Blender, jangan lewat batas. Dan saya berharap juga kawan-kawan yang mungkin kontra dengan Bang Blender
ya tolong jangan lewat batas juga. Ya kita sama-sama muslim ya harus melihat ya apa penyebabnya. Kenapa Bang Blender tuh ngamuk-ngamuk marah-marah tuh apa penyebabnya? Kalau kalian nggak tahu tanya. Silahkan kalian DM beliau. Saya yakin Bang Blender orangnya kalau di DM dia akan jawab. Yakin aku. Ya tapi kalau kalian typing di bawah kemudian menyalahkan apa ini si Blender bingung ngomong begini-begini, berarti dia nggak ngerti karakter orang. Tapi kalau kalian mau tahu ya silahkan kalian DM kenapa. Tadi beliau juga sudah jelaskan tadi penyebabnya apa. Dan itu aku sudah prediksi tadi malam setelah kita nonton Bang Blender diturunkan, di mute diturunkan. Kaget aku loh. Kok? Oke. Berarti ini apa? Berarti ini nanti panjang. Nah, qadarullah benar terjadi dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang terjadi ini semakin mendewasakan kita dan semakin menguatkan kita bahwa memang ada liku-liku dan ada gelombang ombak-ombaknya, ada ujian-ujiannya. Maka Allah melihat waja'alna, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini terakhir Bang Blender, apa ayatnya? Waja'alna ba'dukum ala ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian itu sebagai ujian bagi yang lainnya. Dalam surat Al-Furqan ayat 20. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami akan jadikan sebagian kalian itu sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Nah, Allah lihat siapa yang sabar, siapa yang enggak. Wa kana rabbuka basira, dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Seperti itu. Ini ujian, ya kita lihat siapa yang bersabar. Dan sabar di sini bukan berarti diam aja, enggak. Tapi dia melakukan sesuatu, ya apa yang dilakukan oleh Bang Blender di sini, aku pribadi ya jujur teman-teman, ya aku enggak bisa bohongi diriku. Aku sepakat dan setuju dengan sikap teman-teman dalam hal ini ya, dalam hal kita berdiskusi lintas agama, konteksnya diskusi lintas agama dengan hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman seperti Bang Zuma dan Bang Blender. Aku sepakat di situ dan tidak ada sama sekali bentuk tasyabuh kita menyerupai orang-orang kafir, apalagi merayakan 25 Desember. Nggak ada sama sekali. Itu jauh sekali pendalilannya, nggak nyambung. Pribadi nggak nyambung. Jadi itu yang aku dapat aku sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau mungkin narasiku ini direkam juga, kawan-kawan juga mendengarkan. Mungkin berbeda dengan yang lainnya, ya saya mohon maaf nggak bisa memuaskan hati kawan-kawan yang lain yang mungkin tidak sependapat, tapi apa yang saya sampaikan itulah yang aku yakini benar. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Lanjut Bang Blender, Bang Ivan. Iya Bang Blender, silakan Bang Blender. Ada lagi mungkin onek-onek nih. Jadi buat teman-teman semuanya ya, kalau memang disuruh bersabar, insya Allah sangat sulit untuk bersabar. Pertama, sebelum terjadinya ini, kalian melihat begitu kerasnya aku menggaungkan hari bola sedunia ini. Begitu kerasnya, setiap di komal-komal aku selalu mengatakan gaungkan, gaungkan, gaungkan. Ingat ya, gaungkan. Karena apa? Ini salah satu strategi untuk menyerang Oten. Saking panasnya mereka, Immanuel, udah Blender perang aja kita. Artinya apa? Itu udah salah satu cara untuk menghantam Oten. Itu salah satu ya. Nah, begitu kerasnya aku gaungkan hari malam sedunia, dan berdasarkan dalil yang kupegang loh. Itu dalil. Aku menggaungkan bukan sembarang menggaungkan seleraku, enggak. Aku apapun itu ya, ketika aku mau menghantam sama muslim ya, misalkan aku selalu bertanya loh sama Bang di WA. Aku tidak pernah juga sembarang-sembarang harus aku selalu berkonsultasi dulu sebelum mengambil tindakan, agar apa yang kulakukan tidak di luar konteks daripada Al-Quran dan hadis. Itu selalu loh, tidak aku pernah sembrono loh. Aku selalu diskusi dulu sama Bang Dio, Bang Dio, Bang, begini-begini apa yang harus kulakukan. Bang Dio cuma dalil ini. Aku pelajarin dalilnya. Jadi ketika aku posisi menyerang Oten, tiba-tiba aku dilemahkan dengan umat Islam sendiri. Bagaimana nggak sakit itu? Dilemahkan loh. Dijatuhkan. Bayangkan kalian,
Dengan cara kayak gitu dijatuhkan serangan aku nih. Tengok, begitu keras aku menyerang kemarin kan, gaungkan. Sampai Immanuel tuh mengatakan gitu kan, kau Blender, kau nggak selera kali aku kemarin Natal gini. Coba kan, setiap komal aku gaungkan. Ketika kayak gitu kok dari Islam sendiri yang melemahkan. Berarti kan serangan aku ditolak sama si Islam sendiri. Ini kan menciptakan gaduh. Makanya dibilang Bang Dio tadi, benar. Kalau kau berani menyulutkan api, kau siap. Kau harus siap. Kau siap. Jangan berharap orang yang memadamkan. Jangan berharap orang yang memadamkan. Aku udah bilang, aku penyerang. Ini kita kan di sini perang narasi. Semuanya perlu strategi, siasat. Aku terdepan, kalian lihat, aku terdepan. Negosiasi bagaimana komal-komal Kristen membuka komal menghujat, membuat tema. Apa yang bisa dilakukan? Apa? Aku juga lakukan di komalku. Akhirnya apa? Negosiasi. Kalau kau tidak mau temaku seperti ini, kau sampaikan sama Minang Kristen tuh ganti temanya. Kalau enggak, lebih parah aku menghujat. Begitu cara yang kulakukan. Pernahkah mereka berpikir untuk di komal-komal Kristen itu? Pernahkah? Makanya semakin aku dibenci orang kafir, semakin banyak fitnahan aku. Itu aku akuin. Itu aku sadarin. Semakin banyak aku dibenci, semakin banyak ujian dan cobaan aku. Tapi ingat, ini sama Muslim. Begitu semangatnya aku, tapi aku nggak pernah kendor. Enggak. Tapi rasa sakit hatiku, kita manusia. Rasa sakit hatiku nggak pantas digitukan gitu loh. Kok macam oten aku nih. Aku berkerusuhan rupanya. Enggak. Jadi kalian yang nggak paham, kita manusia, aku manusia. Aku gak terima cara aku diperlakukan gitu, aku gak terima. Saat itu ada Bang Juma, benar. Ketika terjadi perdebatan di situ, Bang Juma bisa menengahkan. Ada guru kita di situ, nggak mungkin Bang Juma biarkan. Kasih solusi. Dia menantang di mana-mana. Ayo, yang nggak terima debat sama aku. Ayo, jangan congornya kayak gitu diajak debat mencret. Apa itu namanya? Berani dia membuat tema kayak gitu, berani dong, tanggung jawab dong. Jangan cobaan kayak gitu, bos. Berarti apa? Penolakan dia itu tanpa beralasan. Penolakan Harimau Lapsudin itu tanpa adanya alasan. Aku berpikir berarti ada apa di balik ini. Itu aja. Ada apa di balik ini? Kalau memang dia punya komitmen, nggak perlu dia. Kalau memang punya pribadi kau sendiri, menurutku, aku tidak sepakat Harimau Lapsudinia. Jangan pernah mengkait-kaitkan orang lain. Ini Ustadz kain nama gini, Bang Juma gini, apa kayak gitu? Menurut pendapat kau sendiri aja. Jangan mengkait-kaitkan orang lain, jangan melibatkan orang lain. Itu baru. Kalau memang kau nggak senang dengan cara kau sendiri, kan kalau tidak begitu berarti apa? Suruhan kan? Suruhan. Nggak bisa. Aku kalau dilemahkan lagi. Aku jadi ingat Yudas loh di Keluaran 23 nomor 8. Suap janganlah kau terima karena itu memutarbalikan fakta. Iya. Gak bisa. Jangan begitu. Aku udah bilang, nggak. Aku striker. Aku penyerang loh. Aku penyerang. Aku spesialis penghujat. Mereka bagian data. Aku bagian. Kan kita di sini punya masing-masing kan bagian-bagiannya kan. Apakah Rifa sama Nandar bisa menghadapi oten-oten penghujat? Bisakah? Apakah aku bisa menghadapi oten-oten yang memiliki data? Kan nggak bisa juga. Dia juga. Jadi kita sama-sama. Kenapa digitukannya? Itu loh. Kenapa digitukannya? Nggak bisa aku melakukan apa yang seperti dilakukan Rifa sama Nandar. Mereka bagian-bagian data. Bagian-bagian data ini bidangnya mereka. Bagian penghujat ini bagianku. Kan begitu. Inilah Islam penuh warna. Seharusnya gitu loh. Kok aku striker dijatuhkan sama mereka? Oh nggak cocok ini. Bisakah dia menghantam orang-orang penghujat? Coba aku tanya dulu. Berarti kan dia mau menjatuhkan aku sebagai penghujat di Islam. Berarti kan menjatuhkan secara pribadi. Kita di sini strategi ya, strategi. Aku bagian penghujat, dia bagian data, Bang Dio bagian data Islam. Semua ada bagian-bagiannya. No, ketika ada data, jumpa Bang Dio. Ketika ada ini orang-orang munafik, Bang Dio. Ketika ada apa? Ada masalah data-data, pendeta, jumpakan sama Rifa, jumpakan sama Nandar. Ketika ada penghujat, jumpakan sama aku. Ada bagian-bagiannya. Sekarang aku di orang-orang kafir dikatakan penghujat kelas kakap. Aku cuman, dan memang aku tidak on cam. Inilah cari-cari oten. Memang harus ada. Kalau on cam semua melemah kita, enak-enak hati oten nonton Pukima ini. Iya. Kalau aku on cam, di mana lagi delik aku menghujat, mengajar mereka? Di mana lagi? Di mana lagi? Semua udah on cam. Makanya mereka mengharapkan aku on cam. Oh enggak lah.
Kalau on cam ada deliknya, aku mau hujat. Itu memang cari, melemahkan kita. Oh enggak, tidak kena on cam. Aku yang satu-satunya masih mampu menghajar mereka, penghujat-penghujat itu. Ketar-ketir, kalian tengok, mau saja pun tobat. Jadi gini loh, kan maunya apa ya? Miris rasanya gitu loh. Miris. Kok dari dalam sendiri yang menghantam aku penghujat, berarti memang tidak mau. Mereka tidak mau aku ada gitu loh. Dari Islam sendiri aku tidak mau aku ada. Apa ini? Apa kayak gini? Ada apa ini sekarang? Kalau memang dia mau menyodorkan apa, ayo main sekalian. Kenapa rupanya? Main sekalian. Kau mau menjatuhkan aku kan? Kau mau menjatuhkan aku, prinsipku. Kau berarti mau menjatuhkan aku. Hah? Mau melemahkan Islam. Secara nggak langsung kau mau melemahkan Islam. Hah? Bukan aku enggak. Kau mau melemahkan Islam. Islam mereka menghujat. Aku balas menghujat. Aku bolak-balik aku bilang Oten. Oten, kau menghujat, aku akan balas. Kau menghujat, aku akan balas. Aku konsisten dari dulu 5 tahun. Aku konsisten menghantam penghujat-penghujat 5 tahun. Aku memang bagianku itu. Bagianku itu memang menghantam penghujat. Janganlah begitu. Aku kan berarti kan menjatuhkan aku ini secara nggak langsung. Ketawa Oten kan, ketawa. Ketawa lah Oten. Hah? Jangan dipikirnya aku aku nggak miris Ten. Kerasa aku masih selama aku di jalan Allah, nggak peduli aku. Mau siapapun dia mau itu, coba kau menjatuhkan aku, mau lemahkan aku, nggak akan lemah aku. Gila apa? Mau jatuhkan? Kutanya sama si Naruto, bisa nggak dia seperti aku? Bisa nggak Rifa seperti aku? Dan aku juga belum tentu bisa seperti Rifa, aku juga belum tentu bisa seperti Nandar. Jangan begitu, kita semua punya bagian. Kok kayak gitu caranya? Nggak bisa, bisa nggak dia menghantam penghujat itu? Bisa kan naik ke komal-komal penghujat, menghantam penghujat? Nggak bisa. Bisa aku bisa bahasa Ibrani? Kan nggak bisa. Salinglah, itulah. Kalau ketika dia melakukan seperti ini, kalian ini memecah namanya, menghilangkan namanya. Hah? Kutanya dulu sama kalian, adakah sekarang aku kalau udah ada penggantiku, udah diam aku. Kalau ada penggantiku, aku makanya mendidik orang, udah ada penggantiku. Itu aja. Nggak bisa. Islam ini, Islam ini jaya karena penuh warna. Semua ada bagian-bagiannya. Islam ini menang karena itu. Ketika dilemahkan, dia dari Islam sendiri yang melemahkan, menjatuhkan. Karena selama ini tengok fitnahan aku. Bagaimana? Cuman satu, Mona tadi disuruh dibayar untuk menghantam aku. Orang-orang kafir. Berarti apa? Mereka tidak mengharapkan aku ada. Jadi nggak bisa dari orang kafir, dari orang Islamnya sendiri, kan begitu? Mengadu domba kan? Dari Islamnya sendiri. Oh nggak bisa lah. Nggak bisa. Ini bentuk strategi. Aku mengecap ya. Berarti ada apa di balik ini semua? Itu aja. Ada apa di balik ini semua? Ada persekongkolan dengan orang-orang kafir. Titik. Ada persekongkolan dengan orang-orang kafir. Dibiarkan? Oh enggak bos. Nggak akan kubiarkan ini terjadi. Nggak akan kubiarkan. Nggak akan kubiarkan. Ada persekongkolan berarti dengan orang-orang kafir. Kalau memang menolak, kalau dia berani menyalakan api, siap dia padamkan sendiri. Jangan berharapkan orang lain. Jadi jangan baper, ya jangan baper. Kau siap perang. Nggak peduli kita. Kau ngajak perang kita. Nggak peduli walaupun kata Muslim, nggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Pelik, aku mau nanya sama kau, belum sempat aku diki ya. Kau salah satu yang tidak terima, ya. Hari malam sedunia. Sekarang aku mau bertanya sama kau. Kau meyakinin Al-Quran? Meyakini surah Maryam itu? Oke, sabar Bang Blender. Enggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja Pelik. Kau meyakinin? Sepakati. Tunggu dulu, belum sama aku. Enggak, aku enggak bisa. Jangan kau tanya aku sepakat berakhir. Aku enggak. Oh, berarti aku bukan di api, aku independen. Sabar dulu kau. Aku bukan di api. Aku minta solusi darimu. Sekarang aku tanya sama kau. Ini aku tanya sama kau. Tolong kau jelaskan, kau kasihkan masukan kepada aku. Apa yang harus dilakukan agar Allah tidak murka, agar Allah tidak menurunkan bencana? Silakan. Oke, Bang Blender. Saya hanya naik menyampaikan kepada Bang Blender, sudahlah jangan diperkeruh persoalan. Aduh. Kita saling mencintai, saling menyayangi. Aku Tidak tanya dulu Felix. Sama dengan orang kafir. Enggak ada. Aku tanya dulu Felix. Jawab dulu pertanyaan aku ini. Ini solusi loh. Kalian kalau sudah berani menggaungkan, Bang Blender. berani padamkan. Bang Blender, saya ini tidak mau memperlihatkan kepada penonton. Aduh, nggak peduli aku. Aku gila. Islam aku penyerang. itu Nggak peduli aku Felix. saling Nggak ada. Nggak usah kau bawa Islam Felix. Aku mau tanya sama kau. Apa yang harus kulakukan? Jawab dulu itu.
Kalau kalian nggak setuju, jawab dulu. Apa yang harus kalian lakukan agar Allah tidak murka? Apa? Silakan. Jawab dulu ini. Bang Blender, Dijawab dulu lah, bos. Kenapa nggak berani menjawab? Bang Blender. Ah, Nggak perlu kita di sini. Loh, kok nggak perlu di mana? Nggak perlu. Nggak Izin perlu. Bang Blender. Bagusnya baiknya kalau bisa ndak usah di sini, di belakang layar aja dibahasnya. Kalau Pandi, bisa gini, putaran Pandi, gini loh putaran Pandi. nomor- Kalau mereka sudah berani memicukan api, berani memadamkan sendiri, jangan semudah itu arti memadamkan apiku. Nggak bisa, bos. Bang Nggak bisa, Blender, berani tanggung jawab. kalau mau diskusi sama saya, ayo kita diskusi. Udah jawab aja ini. Ya udah jawab Kembalikan aja. kepada Al-Quran dan hadis. Ya Itu udah. kan waktunya. Udah ini aja sekarang. Jawab aja dulu itu. Jawab aja sekarang. enggak perlu dikomal kali. Izin teman-teman muslim, izin enggak perlu dikomal, enggak usah dikomal. Coba kita minum air putih dulu lah. Kita minum air Santai putih aja Bang dulu. Blender. Santai aja. Islam Loh. itu saling mencintai Bang Blender. Saya mencintai Aduh. Bang Blender kok. Walaupun Bang Blender benci saya tidak akan pernah membenci Bang Blender. Aduh, Saya enggak, tidak akan- ini nggak ada urusan benci, bosku. Yang Ini kutakutkan kalau- di sini adalah kemurkaan Allah. Murkanya Allah yang kutakutkan. Ya, Lebih gini condong gini kepada Bang toleransi Blender, pada Bang murka. Blender, Bang Felix, izin. Ini kalau bisa kita ngobrol santai aja. Jangan terlalu tegang ngomongnya, santai aja. Karena kalau agak tegang saya tutup komal. Saya tidak mau ada perdebatan di komal muslim. Iya. Santai Gitu loh. aja, santai aja. Kita ngobrolnya pelan-pelan aja supaya kita tahu juga tanggapannya Ustadz Felix kayak mana, apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya apa. Seperti pertanyaan Bang Blender gitu Bang Blender. Tapi tenang Bang Blender. Santai Yaudah. aja kita dengarkan. Aku Yaudah. izin Bang Fandi, Bang Blender, Bang Felix, aku izin tengahi gini. Silakan. Mohon maaf sekali lagi kalau memang narasiku ini mungkin nggak cocok bagi sebagian teman-teman begini. Jadi inti masalahnya ini begini sebenarnya. Tadi malam itu Bang Blender ini kan bernarasi dengan tentu dengan pendapatnya. Oke. Nah, yang jadi masalah itu kenapa di kick gitu loh. Oke. Kenapa di mute, di kick? Harusnya, harusnya sebentar Bang, sebentar. Harusnya kalau kita memang mencintai sesama muslim, nggak seperti itu caranya. Biarkan aja Bang Blender ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya. Sorry. Enggak. Naik lagi, terpental. Sorry. Mana Bang Blender tadi? Sorry. Terpental. Ada yang chat. Lanjut. Mana Bang Blender? Panggil Bang Blender kembali. Lanjut, Kang Ustadz Dio. Ya Ya, begini izin. Ustadz Dio ya. Ustadz Dio. Begini Ustadz Dio. Saya yang hadir tadi malam. Saya yang hadir berarti yang bisa menceritakan itu adalah saya. Ya. Begini, tadi malam Blender diberikan kesempatan untuk bernarasi. Bahkan panjang lebar, tapi ketika Bang Blender sudah mulai masuk ya, sudah mulai masuk ya artinya menyalahkan salah satu di antara keduanya, maka diingatkan, tolong jangan dibahas yang sifatnya provokatif. Tapi Bang Blender masih lanjut, maka diturunkan. Bang Blender diturunkan bukan dalam artian kita benci Bang Blender. Wallahi demi Allah. Wallahi saya bersumpah demi Allah, bagi saya secara pribadi, Bang Blender diturunkan bukan karena kita tidak suka, bukan karena benci, ya, tapi karena ya untuk memperbaiki keadaan agar jangan terjadi debat kusir. Itu aja. Oke, aku izin tanggapi ya Bang. Tidak ada yang lebih dari itu. Iya, aku izin tanggapi Bang Felix. Jadi kalau masalah hadir di situ, aku hadir dari awal itu sampai akhir Bang Blender di kick itu, aku hadir di situ. Aku nonton di bawah. Aku nonton, tapi melalui HP teman-teman kami tadi malam lagi nongkrong teman-teman pusat. Begini Ustadz Dio. Kemudian sebentar Begini dulu, Ustadz Bang. Dio. Sebentar. Sabar Ustadz Dio. Sebentar, saya tanggapi dulu dong. Sabar dulu, Ustaz. Sabar dulu. Jadi di semalam itu kami pun nonton, teman-teman pusat tuh nonton. Aku nggak bisa naik, kenapa sudah full? Itu poinnya pertama. Jadi maksud aku begini. Ustadz Felix kena pelanggaran, ganti akun kalau ini Ustadz, atau naik kembali.
Oke, siap. Lanjut. Jangan nggak usah open cam nanti kena Ya, akunnya. jadi maksudku begini, Bang Felix. Jadi maksudku begini. Kalau narasi Bang Blender itu terkesan condong kepada salah satu pendapat. Wajar. Itu wajar. Dan teman-teman Unirifa dan Nandar memang harus siap dengan hal itu. Harus siap. Makanya aku bilang tadi malam, ini di kick, waduh panjang ini pasti. Coba nih, qadarullah itu terjadi ya. Biarkan Bang Blender dia pilih salah satu pendapat yang dia kuatkan, dia salahkan pendapat yang menurut dia itu lemah, tak masalah. Nanti kan ada Bang Zuma di situ menengahi. Kan begitu. Boleh saya tanggapi Ustaz Dio dengan Iya, segala kan? hormat saya sampaikan. Tadi malam ini kan sudah disepakati bahwa sudah kita terakhir kita bahas itu. Nggak perlu kita perkeruh keadaan. Kita ini saling mencintai karena Allah. Enggak, bukan, Ya. jangan, Bang Felix, jangan langsung abang menyimpulkan memperkeruh keadaan. Ini konsekuensi logis ketika kalian itu, mohon maaf nih Bang, ini kalau kayak begini aku tidak setuju dengan. Berarti Bang Aku Dio. tidak setuju Bang dengan Dio setuju. sebentar. Gantian Berarti kita Bang ngomong. Dio setuju Gantian kalau kita ngomong, keadaan ini gantian semakin ngomong. memanas. Aduh ini gantian kita ngomong, jangan abang langsung menyimpulkan kami memperkeruh suasana. Nggak boleh Buktinya kan seperti itu. Buktinya kan saya sudah melarang, gantian. jangan dibahas lagi. Izin dulu, Ustadz Dio, dibahas. Ustadz Felix izin, abang-abangku sekalian izin. Ini kita membahas ini kan nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Ini kan Nah. persoalannya nih asap nih yang kita lagi bahas nih. Iya, jangan Bang Felix naik langsung menyimpulkan wah kami memperkeruh suasana. Jangan begitulah narasinya. Iya, tadi berarti Justru saya, Bang Felix, jangan begitu Bang Felix. Justru saya ini mau mengademkan Bang Blender. Jangan Anda naik langsung mengatakan memperkeruh suasana. Jangan begitu caranya. Ketika Bang Nandar dari awal, saya nonton video itu, dia bawa hadis man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Nggak nyambung pendalilannya, Bos. Nggak nyambung. Makanya saya bilang ini menyalakan api, setelah itu kalian mau lepas tangan. Makanya aku bilang tadi, sudah aku jelaskan dengan baik tadi, bahwa kalau qadarullah sudah terjadi, kalau seandainya tadi malam itu Bang Blender dibiarkan bernarasi sampai selesai, ada Bang Zuma di situ yang bisa menengahi. Orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati. Beliau bisa boleh mengadakan saya itu ngomong? supaya Boleh saya nggak ngomong? panjang lebar. Ini Boleh bukti saya terbukti kan? Ketika Bang Blender diturunkan dengan pendapat yang dia kuatkan, salah satu pendapat yang dia kuatkan dan dilemahkan pendapat yang dia ikuti, itu wajar, itu konsekuensi logis. Oke, boleh saya Wajar ngomong itu. Ustaz Dio? Jangan Anda langsung menyimpulkan saya memperkeruh suasana, jangan begitu, Bos. Oke. Begini, Ustaz Dio. Dari tadi siang, ketika ada wanita yang naik membahas masalah itu di Komal Bang Fandi sudah menyatakan jangan dibahas lagi. Bahkan saya naik hanya menyampaikan itu. Tolong, jangan dibahas lagi. Seperti tadi, Bang Blender mengatakan bahwasanya kerjasama dengan, misalnya tadi mengatakan bahwasanya ada yang kerjasama dengan Oten, begini. Saya naik. Tugas saya naik hanya untuk menyampaikan, tolong jangan dibahas lagi masalah itu. Tolong dibahas lagi. Jangan dibahas lagi. Toh kalau masih mau bahas itu, bahas di belakang layar. Oke. Bisa aku bicara? Bisa aku bicara ya? Oke, Cuman baik. itu aja kok. Sabar. Tapi kalau ya. kalian Tunggu. Janganlah sabar, kau nggak mendengar pendapatku. Masa kau aja mau didengar? Jangan aku dianggap nggak orang berilmu. Kau nggak Sebentar, mendengar. tinggal sedikit. Ya. Cuman itu saja saya naik mengingatkan jangan dibahas lagi. Toh kalau kalian tidak mau mendengar, mau membahas lagi silahkan, monggo. Silahkan. Udah. Oke, baik ya. Kalian dengan mudah kalian mengatakan jangan dibahas lagi. Ini pribadiku. Jangan kau sebut-sebutkan kalian, jangan. Aku nih urusan sama aku, ya. Pelik urusan sama aku. Nanda, Rifa, kau urusan sama aku pribadi. Gak ada urusan yang lain. Nah, sekarang aku sebagai apologet di sini mau bertanya kepada kau. Apa alasan kalian tidak setuju? Itu yang menurut aku. Apa alasan yang gak setuju? Ketika aku merujuk kepada dalil Al-Quran, jelas siapa yang mengatakan mereka Allah punya anak, maka dikatakan Allah itu akan menyebabkan murka. Sekarang apa alasan dari kalian? Kenapa gak setuju? Itu aja dulu. Apa alasannya? Nggak perlu saya panjang lebar. Dah. Perbedaan itu wajar, Bang Blender. Dah.
perbedaan itu wajar. Izin, Ustadz Felix, izin, Bang Blender, izin ya. Gini, mungkin kalau kita di dalam dunia persekolahan atau perkuliahan itu kan, kalau kita misalkan turun demo itu ke pemerintah, kita komplain, ini tidak boleh nih, tidak benar ini. Nah, mestinya kita kasih solusi. Apa solusinya? Pemerintah biasa tanya solusinya. Nah, kalau menurut Ustadz Felix, misalkan tidak setuju nih dengan Hari Mualaf Sedunia, apa solusi yang bagus untuk menghindari supaya Allah itu tidak murka lagi kepada kita, supaya ketika Desember itu tidak terjadi musibah lagi, bencana lagi dan sebagainya. Kira-kira apa solusi yang ditawarkan oleh Ustadz Felix dan kawan-kawan yang lain, Bang Nandar, Unirifa? Mungkin ada solusi yang tegas, yang cerdas mungkin untuk Begini Bang Andi. Silakan Ustadz Felix. Bukankah selama ini, terus terang ya, saya bongkar diri saya, siapa saya di sini. Saya mulai berdakwah Bang, mulai tahun 2008. Nggak perlu kayak gitu. Jawab aja solusi. Nggak usah curhat kau di sini, Felix. Lo kok saya jawab, lo kok Anda... Astaga, jawab aja solusi. Nggak usah kemana-mana. Kau jangan mau melebarkan. Jawab aja. Apa alasannya? Bang Blender, cara kami untuk mengkanter semuanya itu adalah mendakwakan, perang argumentasi. Setiap hari saya buka komal untuk mengkanter semuanya itu. Menjawab bahwa Allah tidak punya anak. Allah itu satu. Saya menjawab semuanya loh. Alasannya apa? Sabar ya Bang Blender ya. Saya sampaikan, tiap hari kita berdebat di atas komal dengan cara kita masing-masing. Bukankah itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar? Kemudian yang kedua, adapun kalau kita berbeda tentang Hari Mu'allaf, itu wajar sebagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda. Ya, Hashim Al-Asy'ari, Syekh Hashim Al-Asy'ari dengan Buya Hamka dengan ya Ahmad Ki Haji Ahmad Dahlan itu berbeda, wajar Bang Blender. Jangan kita saling memaksakan Bang Blender. Kalau Anda Bang Blender, bentar Bang Blender. Ustadz Felix izin kalau bisa, kita kan sebagai kawan-kawan muslim yang boleh dikata belum terlalu mumpuni ilmunya ya. Mungkin ada dalil yang bisa diangkat kenapa sampai Hari Mualaf Sedunia ini ditolak sama Ustadz Felix, Bang Nandar, Unirifa dan lain-lain. Itu ada apa tuh? Dalil apa yang bisa dikemukakan? Nah, itu biar kita belajar semua sama-sama. Ini teman-teman kita belajar semua ya, kawan-kawan muslim ya. Bang Fandi, sebelum Bang Felix berbicara tentang itu, aku izin dulu prolog dulu sebentar. Maksudnya begini, ini kan sudah terlanjur ya, sudah terlanjur diangkat. Saya berharap kita bisa selesaikan hal ini dengan sikap ilmiah. Nah, jadi betul, saya setuju Bang Dio. Sebentar Ustaz, sebentar. Jadi walaupun mungkin ada pro kontra, kita bisa melihat, oh ini sikap yang sebenarnya seperti apa. Ya kan? Jadi biar nggak ada terkesan meremehkan. Oh ini si Blender nih apa ini Blender? Nggak ada apa-apanya. Turun. Nggak ada seperti itu. Kita menghormati semua Muslim. Kita sama-sama pejuang di sini. Kita nggak usah lihat background kita apa, karena aku pun nggak tahu Bang Felix ini di belakang apa. Bang Felix pun nggak tahu backgroundku apa. Kita nggak tahu background. Kita nggak tahu. Yang jelas kita lihat apa yang terjadi depan mata kita aja. Nah begini Bang Felix. Ini kan Bang Nandar ini kan sudah terlanjur nih up di publik ketidaksetujuan mereka tentang Hari Mu'allaf. Oke. Dalil di antara dalil yang dia gunakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menurut aku dalil yang dipakai Bang Nandar itu benar. Tapi sisi istimbatnya salah. Kenapa? Karena Hari Mu'allaf yang diprakarsai oleh kawan-kawan Arimatea dan diaminkan oleh sebagian kawan-kawan APII itu sifatnya mubah. Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Bukan untuk menambah perayaan-perayaan besar dalam Islam, enggak. Bukan juga dalam rangka beribadah. Dan bukan spesifik. Karena hadis tentang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, setahu saya dari penjelasan para ulama ussalaf terdahulu, itu terkait dengan ritual ibadah khusus orang-orang kafir pertama, atau ritual adat-adat mereka yang memang itu spesifik khusus bagi mereka dari sisi pakaian dan yang semisal dengannya. Sedangkan yang saya tahu, sebentar bang, nanti abang silahkan abang bantah nanti dengan dalilnya abang. Kami pengen tahu dalilnya aja. Oke, begini, sabar Ustadz Dio, begini Ustadz Dio, Bang Dio. Sebenarnya banyak dalil yang kita siapkan, bukan cuma satu. Cuma karena kita menghindari perdebatan. Tadi malam itu bukan berdebat.
ini sudah terlanjur. Tadi malam sudah bukan kita pengen berdebat. cari solusinya. Tadi malam Teman- itu hanya, ya sabar. Tadi malam itu hanya, ya, artinya silaturahmi saja. Nggak ada cerita kau silaturahmi. Apanya kau silaturahmi kau? Nggak aja. Udah kau cuatkan, udah kalian cuatkan. Oke Sekarang lah, ini kalau ada memang depan. kalian Banyak cerita memang- kau. Oke, Ya udah oke lah, paparkan kalau- saja oke, dalilnya. oke, oke. Begini Bang Felix, begini. Pak, ya udah ini sudah terlanjur. Jadi jangan sampai digoreng-goreng lagi sama orang-orang yang memang ingin memecah belah di antara kita. Oke Ya lah, udah, oke lah, begini Ustaz Dio. Ustaz Dio, kita kalau diskusi memang ilmiah Anda aja mau udah. Diskusi dengan Diskusi kami, ilmiah saya saja. siap dengan Anda layani kalian. Yang penting kita diskusi secara Ayo, ilmiah. ayo, Dan- mainin ayo. Banyak hal cakap kau. Ayo, kau sama aku aja. Ini- Banyak hal cakap kau. Ya. Seberhebat Saya kali kau. tidak ada ilmu begini, Bang Blender, tapi Nggak ada- akan nggak ada ilmu kan? Ayo, Sabar, sabar. kita tentukan waktunya. Sabar. Sekarang Begini, aja. begini ya, Sekarang Bang. aja. Begini, Kita tentukan gini. waktunya. Izin Bang Blender, izin. Ya, sebentar aku jelaskan Silakan, dulu Ustaz Dio, prolognya. silakan. Ya. Oke, Aku kita tentukan waktunya apakah dipublikasikan Allahu atau di Akbar. belakang Ustaz layar. Felix, saya terima. Ustaz Felix, Ustaz izin biar Kang Di Ustaz Dio dulu selesai narasinya. Tenang, Iya, sabar, aku sabar. selesaikan dulu narasiku. Pendapat kita ini kan, kami kan menghargai pendapat kalian. Kalian kan yang pertama koar-koar nggak setuju. Aku pun Bang Felix, kalaupun seandainya aku nggak setuju dengan perayaan Hari Mu'alaf, aku nggak akan koar-koar. Tapi ini kan sudah terlanjur nih, Bang Nandar dan Bang Felix, Umi Rifa sudah koar-koar. Ya udah, kita bahas ilmiah aja, supaya kawan-kawan di bawah pun teredukasi. Jadi nggak ada penggiringan kepada taklid buta kepada oknum tertentu, entah itu Bang Zuma atau siapapun itu. Kan begitu. Nah sekarang Begini, menurut begini, Pak Ustaz Dio, Aduh. sabar karena di sini sudah maghrib, masuk maghrib, ya. Tentukan aja waktunya. Terserah kalian mau publikasikan atau tidak, mau di belakang layar atau tidak. Tentunya kami mau bagus, mau baik. Banyak data yang kami buat, mau kami pakai. Cuma kami tidak mau Bang Felix berdebat. dengan mohon maaf Kami Bang tidak Felix mau dengan berdebat. segala Tapi kalau hormat, kalian menginginkan perdebatan itu, ayo kita diskusi, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Bang Felix dengan tolong dengarkan dulu Oke, Bang Felix. atur waktunya Ustaz Dio, atur waktunya. Jangan sekarang, saya mau sholat. Ibadah Atur dulu waktunya. mungkin aja. Bang Felix Ya, ibadah saya aja. mau ibadah. Mencret kau kan Felix, mencret kau. Banyak kali cakap kau, mencret kau. Siapa yang saya hadapi, saya Mencret sama kau. Nandar. Banyak kali cakap kau. Sama aku kau. 3 klan. Nandar, Rifa, kau 3 sama aku. Ayo, main. Izin, Mencret izin, klan Bang kan? Blender. Tidak, Jangan. Islam tidak mengajarkan seperti itu Bang Blender. Izin Bang Klan Felix. bacot. Sebelum Bang Felix ibadah, Bang Berhubung Felix karena izin saya Ustaz. mau ibadah maghrib di sini sudah masuk maghrib, ya. Silakan siap. tentukan waktunya kita diskusi secara ilmiah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Boleh. 3 klan ku tantang. Nandar, Rifa kau. 3 sama Udah, Pio. Bang Main. Blender udah. Banyak kali cerita aku. Teman-teman Silakan, yang ada Ustaz di Felix. bawah, yang ada di atas, kalau Oke, ada jadi salah begini. pada diri saya minta maaf. Intinya, sebenci apapun kalian sama saya tetap mencintai kalian karena Allah. Nggak ada benci Bang Felix, ya Allah. Wallahi nggak ada benci Bang Felix. Murni pembahasan ilmiah kita biar kawan-kawan teredukasi. Nggak ada benci-benci Bang Felix. Nggak ada. Aku nggak ada benci-benci. Dari tadi awal pun aku naik, ya. Awal aku nonton videonya Nandar pun nggak ada benci-benci, nggak ada. Cuman konsekuensi logis ketika sebuah pendapat kalian layangkan ke udara, semua orang bisa komentar. Itu yang aku arahkan. Oh, udah turun beliau. Ya udahlah. Nggak ada benci loh. Aku nggak ada benci loh. Aduh, matilah kita. Jangan belum apa-apa kalian benci saya. Jangan begitu. Mental pejuang dong kita. Ayo kita tunjukkan kepada oten-oten bahwa umat Islam ini punya mental pejuang, bukan mental cengeng. Punya dalil, paparkan dalilnya. Silahkan dipaparkan dalilnya. Kami mau tahu dalilnya apa. Karena aku sudah dengarkan argumentasi Bang Nandar tentang hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu nggak kena Bang, nggak masuk sama sekali. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, kekhawatiran. Khawatirnya nanti Oten membalas Hari Raya Idul Fitri diganti menjadi hari murtad sedunia. Aduh, ini zon namanya. Bukan hal yang pasti. Sekarang kalau aku mau balikkan, contoh. Kalau seandainya, oke lah, nggak ada hari mualaf, udah batalkan semuanya, nggak ada. Pertanyaannya, kalian bisa jamin nggak kalau Oten itu nggak berbuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin? Bisa jamin nggak? Gak bisa, gak ada jaminan. Sedangkan telah ditetapkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tak akan pernah ridho dengan agama kalian sampai kalian itu mengikuti agama mereka. Itu yang maunya mereka. Jadi konteksnya kita lihat. Aku bukan membenci Nandar, bukan membenci Rifa, tapi yang aku sayangkan begini. Ketika kalian sudah koar-koar, nggak setuju, begitu Bang Zuma naik, beda lagi narasi kalian. Begitu Bang Blender naik, kalian kick dia. Itu yang aku sayangkan. Tapi tetap kalian itu saudaraku. Sebejat-bejatnya Muslim, aku pernah di oleh teman-teman Muslim. Bang Dio, itu si Fulana itu nggak pakai jilbab, dia kalau naik pamer-pamer aurat. Aku bilang sama dia, kalaupun dia telanjang sekalipun, dia masih lebih baik daripada Oten. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Itu loh yang aku mau sampaikan. Aduh, belum apa-apa. Dikata memperkeruh lah, dibilang benci lah, apalah. Kalau kalian punya banyak dalil, kita paparkan, kita mainkan dalilnya. Nggak usah kita sebut background kita, biografi kita. Saya ini berdakwah bla bla bla. Aku nggak perlu menyebutkan itu. Nggak perlu. Aku pun nggak perlu menyebutkan siapa aku di balik layar ini, nggak perlu. Begitu. Kita narasikan aja. Kita ini kan saja. Bang Blender itu maunya tadi malam. Ini koreksi Bang Blender. Mohon maaf kalau aku salah. Dia sampaikan pendapatnya. Dia dengarkan argumentasi kalian. Setelah itu kita baikan. Kan begitu Bang Blender? Mantap, cocok sekali. Ya, Cocok. Benar nggak Bang Blender? Benar. Nah, tapi kenapa diturunkan? Itu yang jadi masalah. Makanya ini wallahi teman-teman. Tadi malam kami ngumpul, teman-teman pusat itu ngumpul, teman-teman API Jabodetabek, teman-teman API pusat itu lagi ngumpul, kita nonton. Kami nonton. Jangan dibilang saya nggak hadir. Bang Zuma naik, kami nonton di bawah. Saya nggak naik karena saya lihat udah full Komal di atas. Lagian saya merasa ya, saya bukan siapa-siapa. Biarlah orang-orang yang berkepentingan yang berbicara. Tapi bukan berarti saya nggak tahu sisi pendalilannya. Begitu, bukan mempermalukan, bukan apa, enggak. Tapi ayo kita diskusi, kita tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah umat yang berada di atas dalil dan mereka kokoh dengan pendalilan istidlal, istimbat agama mereka sehingga mereka tidak gampang ikut-ikutan atau taklid buta. Itu Islam. Mantap. Izin Begitu, dikit, Ustadz Dio. Jadi teman-teman ya, seperti biasa di dalam Islam kita itu kan wajar tuh adanya perbedaan pendapat. Tetapi iya, Bang. perbedaan pendapat itu harus ada dalilnya. Nah, yang kedua, kalau misalkan ada sesuatu hal yang kita tidak sepakati, solusi apa yang kita tawarkan begitu? Siapa tahu teman-teman, siapa tahu teman kita juga bisa menerima. Oh, ini bagus solusinya nih. Gantilah Hari Mu'alaf Sedunia dengan solusi yang ditawarkan oleh teman-teman Muslim yang lain nih. Ini bagus, kita bisa diskusikan. Itu maksudnya teman-teman. Seperti itu. Lanjut, Ustadz Dio. Bang Blender kenapa? Inilah aku khawatirkan ya dari rungkat. Enggak aman. Lanjut. Ini yang aku khawatirkan begini Bang Fandi. Ini kan kalau aku naik nanti. Ganti akun dulu, kena tombak aku, Pak. Oke, ganti akun Bang. Ya intinya begini teman-teman ya. Aku dari awal pun kalau ada yang nggak sepakat, aku pribadi no problem. Aku pribadi no problem. Kenapa? Karena yang mengadakan Hari Mu'alaf Sedunia itu bukan Tuhan, bukan juga Nabi, tapi orang biasa. Artinya pendapat ini bisa diterima, bisa ditolak. Kalaupun seandainya aku nggak sepakat dengan adanya Hari Mu'alaf Sedunia, ini seandainya loh ya, aku nggak akan koar-koar teman-teman. Kenapa? Karena aku ngerti konteksnya kita sekarang ini sedang berjibaku adu argumen dengan Oten. Terus nanti bawa kafir zimmi apa? Aduh, kejauhan itu bawa kafir zimmi. Ini menurut Ustadz Dio, menurut Ustadz Dio kelirunya ini di medan perang. Ini lagi perang nih ya dengan musuh ya. Ya. Tiba-tiba ada perdebatan antara sesama begitu. Ributnya di tempat medan perang itu kan keliru itu ya, iya kan? Nah itu yang aku maksud Bang. Maksud aku, oke lah. Makanya dari tadi awal aku naik dari awal ini, mungkin teman-teman yang baru masuk ini yang menghujat-hujat aku nih ya, orang-orang yang memang sudah sentimen sama aku, enggak masalah lah. Aku no baper lah masalah gitu. Yang penting aku sampaikan aja. Makanya dari awal aku bilang kita lihat konteksnya. Konteksnya apa sih? Apa konteksnya? Konteks kita di TikTok ini, kawan-kawan yang ada di TikTok ini kan sedang berjibaku adu argumentasi.
Kan begitu. Dan aku sudah jelaskan dalil yang kita siapkan tadi. Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kita dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari kalangan para rasul, melainkan mereka para rasul itu juga makan makanan dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Artinya mereka manusia biasa, bukan Tuhan, tapi mereka dapat wahyu. Oke? Dan lanjutan ayatnya, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah jadikan sebagian kalian itu cobaan bagi sebagian yang lainnya. Pasti ada yang kayak begini, ada. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Makanya dari tadi aku dampingi ini biar nggak bertele-tele kemana-mana. Jangan setelah kalian melemparkan api ke udara, ada reaksi, terus kalian bilang jangan dilanjut lagi. Ya gimana nggak dilanjut? Orang Bang Blender tadi malam dikit kok. Kan begitu. Jadi kita bahas ilmiah aja, sekaligus edukasi. Wajar umat Islam yang pernah belajar fikih, belajar usul fikih, mereka pahamin. Oh ya, perbedaan pendapat wajar. Mau bahas masuk kemana? Masuk ke pembahasan apa? Ayo kita bahas. Begitu loh. Aku sudah bilang ke Bang Blender dari awal, ketika dia mengutarakan niatnya, Bang Dio begini. Oh ya, itu masuk Bang dalam firman Allah, fa'idulahum mastata'tum min quwwah min ribatil khaili tarhabuna bihi aduwallah. Persiapkan apa yang mampu kalian siapkan dari kekuatan yang kalian miliki, apapun yang kalian miliki. Ini aku bilang tadi konteksnya. Supaya apa? Supaya kalian membuat gentar musuh-musuh Allah. Itu konteks yang aku lihat dari fikihnya Bang Zuma itu, di situ dia. Cuman mungkin teman-teman lain nggak nangkap itu. Makanya coba kalian dengarkan ulangi narasi Bang Zuma tadi malam. Bukan untuk menambahkan perayaan dalam Islam, bukan. Memang konteksnya kita tuh sedang berjibaku dengan oten-oten, bahkan itu terbukti dengan digaungkannya hari mu'alaf itu, teman-teman. Oten-oten ini kelojotan mereka, ketakutan mereka. Seperti itu. Jadi apa ya teman-teman yang muslim ya, begini ya. Aku pribadi, kalian mengatakan sudah cukup. Kalian katakan itu kepada mereka, jangan ke sini. Enak aja kalian bilang kayak gitu, ngomong sama mereka. Siapa yang memulai? Kalau kalian suruh sabar, kalau semalam seandainya ada penyelesaian semalam, nggak akan seperti ini. Tolong kalian juga harus ngerti lah bos. Jangan kalian suruh enak aja. Aku bilang, aku nggak punya ilmu. Aku punya keyakinan. Aku punya keyakinan dengan Allah. Aku nggak punya ilmu. Tapi ketika berdebat sama orang tiga, nggak gentar kita bos, nggak ada mundur. Gigi atrek udah rusak. Mereka bisa bahasa Ibrani, aku juga bisa. Anokin Adonai Elohim panci oten bangki. Mau apa? Oten bangki, mau apa? Tinggal gitu aja. Apa yang aku bisa? Cuman aku punya keyakinan Allah Tuhanku. Hei, apa yang ditanya? Tinggal kutanya sama dia. Kau bisa nggak menyelamatkan aku di alam kubur nanti ketika aku ditanya siapa nama Tuhanmu? Bisa nggak kau Nandar? Bisa nggak kau Rifa? Bisa nggak Felix? Bisa nggak kau menyelamatkan aku? Ketika aku ditanya, itu aja modalku. Kok dikit gimana? Kalau mereka tidak memberikan, aku hanya butuh alasan saja. Kenapa mereka menolak? Itu aja loh. Kalau mereka tidak bisa memberikan alasannya, berarti mereka mengakuin Allah memiliki anak. Itu aja. Itu dalil loh. Bang Blender, aku izin ya teman-teman ya, aku klarifikasi. Bukan, aku nggak ada. Wallah demi Allah aku nggak ada benci Nandar, benci Rifa, benci Bang Felix, nggak ada, jauh sekali itu, nggak kepikir di kepala aku itu, nggak kepikir. Cuman dari tadi sudah aku sampaikan, kalau aku narasikan ini, konsekuensinya kalian akan bisa memilih dan menilai mana pendapat yang benar, mana pendapat yang keliru. Itu. Apapun pendapat yang kalian ikuti, ya udah kita sama-sama Muslim, karena ini sudah terlanjur digaungkan. Kami pun lebih memilih diam. Teman-teman di API pun memilih diam. Biarkan Bang Zuma yang turun tangan, Bang Zuma yang berbicara. Kami nggak tahu apa, nggak mau ikut-ikutan. Kami nyimak di bawah tadi malam. Teman-teman pusat itu nyimak di bawah, teman-teman.
teman-teman pusat API ya, maksudku ya, kita tuh menyimak di bawah karena kita menghargai, menghormati. Ya udah, biarkan orang yang kita tuakan, yang kita seniorkan, yang kita hormati yang berbicara. Sekarang ini kan sudah terlanjur nih. Ya udah, paparkan dalilnya, sejauh mana dalil istimbatnya, kemana kita arahkan dalil itu. Jadi kita bisa menilai, oh ini loh umat Islam loh, keren loh umat Islam ini. Umat Islam ini kalau berbicara pakai data loh, pakai dalil loh, istimbatnya kuat loh, nggak goyah, tak terkalahkan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan dalil dan mereka tahu cara beristimbat dengan dalil. Ibaratnya begini teman-teman, dikasih senjata dan dia paham pakai senjata. Percuma juga kita dikasih senjata, dikasih M16, terus yang dipencetnya malah meledak itu M16-nya, malah pelurunya balik ke dia kan. Itulah pentingnya usul fikih dalam membahas sebuah dalil. Dan jujur aja, ketika Nandar membawakan man tasyabbah biqaum itu nggak nyambung sama sekali. Karena orang-orang yang mengadakan mencetuskan hari mu'alaf sedunia itu memang konteksnya dalam rangka berjibaku argumentasi dengan oten. Karena setahu aku, ini setahu aku loh ya, coba koreksi. Ada senior-senior kita di bawah ada senior-senior kita menonton. Coba tolong koreksi ke aku. Arimatea, forum Arimatea itu mereka sudah lebih dahulu berdiskusi lintas agama offline. Benar nggak sih? Coba kalian koreksi kalau aku salah. Betul. 2018. Nah, dari konteks itu yang aku pahami. Kalaupun seandainya aku nggak setuju dengan hari mu'alaf sedunia, aku nggak akan keluar-keluar teman-teman. Nggak akan keluar-keluar. Soalnya tuh ada Bang Jibril juga di bawah. Waduh, teman-teman pusat pada nongkrong semua di sini nih. Jadi segan ngomongnya. Gitu teman-teman ya. Bukan mau apalah. Ya udah, kalau memang ilmiah, ayo kita ilmiahkan saja begitu. Jangan bikin VT menantang semua orang. Aduh, ini gimana ya? Aku kadang mikirnya, ya fikih dakwahnya seperti apa ini? Ya kalau kita nggak mau ditanggapin, ya ngapain kor-kor? Kan begitu. Ngapain bikin VT? Ya udah, sekaligus ayo kita diskusikan. Jangan belum apa-apa. Aku disimpulkan memperkeruh suasana. Aku disimpulkan membenci mereka. Waduh, enggak ada. Aduh, enggak, jauh kali, enggak pernah aku kepikiran kayak gitu. Kalau mau bahas ilmiah ayo, atau kalau mau diskusi ini offline juga boleh, ayo. Yang mana aja lah. Yang penting intinya apa? Intinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan jadi bahan bakar api neraka nanti di akhirat. Kita di sini sama. Yang setuju dengan yang tidak setuju sama-sama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak manusia dengan cara yang hikmah, dengan dalil dan argumentasi yang jitu, agar mereka tahu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya di situ. Nanti mau ini mu'alaf gila, itu hanya bumbu-bumbu aja. Silahkan kita diskusikan ini seperti itu. Jadi ya, Oten yang di bawah, jangan kalian pikir kalian bahagia kepala otak kalian tuh kalian bahagia. Jangan kalian pikir kami ribut-ribut saja, kalian nggak kebanting. Iya, lihat temanya ini. Lihat temanya di Bang Blender. Tetap Oten yang salah. Ini masalah pertama kalian Oten yang salah. Jangan kalian pikir kami ribut-ribut Islam nih kalian nggak dibanti juga kalian Oten monyet. Kalian pikirnya gara-gara kalian nih, ku banti juga kalian. Jangan pikir ketawa-tawa. Jangan kalian pikir kami ribut terus seolah-olah kami nggak membahas kalian lagi. Tetap Yesus nggak Tuhan. Kenapa rupanya? Kalian yang gara-gara udah aku bilang berawal ini gara-gara apa? Banjir rumahku menguras gara-gara Puki mak kalian gara-gara Oten bencana. Itu aku bilang gara-gara kalian bencana ini di mana-mana. Makanya cocok kata pendeta Melatok tuh, di mana ada kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Makanya disalib aja kalian semuanya, disalib kalian Oten. Memang kalian buat masalah aja kalian, memang iya. Di mana berbuat masalah memang ada otak kalian Oten yang mutu. Salib aja kalian ya. Inilah nggak bisa. Ini perdebatan antara Muslim ini beda pendapat. Ini tetap Oten yang salah. Iya, tetap Oten, nggak ada cerita. Jangan kalian pikir ketawa-ketawa bahagia kepala otak. Kau tuh bahagia biar keserang-serang juga kalian monyet kalian gara-gara kalian ini semuanya. Jangan kalian pikir ketawa-ketawa. Kau pikir kami terlena? Kau pikir kalian senang-senang kami berantem? Oh enggak lah bos, berantem tetap berantem. Kalian juga tetap dibantai. Jangan kalian pikir ketawa-ketawa kalian di bawah, kena gileng juga kalian di bawah monyet. Gara-gara kalian ini gara otak. Bedanya Bang Blender, kalau sesama Muslim perdebatan atau diskusi di antara mereka, perbedaan pendapat itu dibangun di atas dalil. Itu bedanya kita dengan Oten. Kalau Oten berselisih itu memang murni gara-gara dunia. Kalau Muslim enggak.
Macet, nggak ada. Kedepankan adalah dalil. Nggak ada typingannya lagi Oten. Nggak ada lagi typingan Oten. Nggak ada lagi typingan Oten di bawah. Nggak ada lagi typingan Oten di bawah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi typingan Oten di bawah. Acek kalian, jangan kalian pikir kami terlena bos. Enggak lah bos. Jangan kalian pikir kami terlena. Enggak. Tetap kalian gara-gara Oten bunga. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tetap datang dari Oten Pukima Bang. Gara otak pantat buku rap sempak koyak. Itulah dia. Itu jangan. Tetap kita banting. Tetap ini kita selesai. Aku tidak akan pernah selesai sebelum aku dapat jawaban yang pasti dari mereka. Tetap ini akan kubahas. Tapi nggak juga aku bahas juga. Oten tetap banting juga, ya tetap. Makanya aku bilang 3 mereka, aku 1 nggak takut aku bos. Saya takut. Aku nggak orang sekolahan tapi berani maju. Ayo main sama aku debat. Ayo. Cuman aku modal alasan saja. Anokhina Adonai Alhaipan. Artinya apa? Nggak, apa artinya? Bingung dia kan? Dia bisa bahasa Ibrani. Silakan. Dan belum bisa jawab. Cuma modal itu aja aku. Dia bisa bahasa Ibrani, aku juga bisa bahasa. Kau artikan dulu artinya bahasa itu, baru bisa kita diskusi. Tetap Oten bangke yang salah, nggak ada cerita. Dan pikirnya, nggak, itu aja butuh jawaban aku. Apa alasannya? Apa alasannya sampai sekarang aku penasaran. Kalau memang tidak sepakat, ini ya, ini sudah digaungkan. Mereka yang pencetusnya sudah buat fiti menantang. Ini cari masalah namanya nih, menantang pula lagi tuh. Ayo debat sama aku, nggak cocok. Kan begitu. Nah, begitu aku tanya apa masalahnya, dari tadi pun Pelik nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab kan? Kalau mereka tidak bisa menjawab alasannya, berarti mereka meyakinikah Allah itu memiliki anak? Kalau mereka meyakini Allah memiliki anak, berarti mereka itu bagian daripada saja. Kasih alasan, itu aja sih. Aku cuma penasaran itu aja. Apa alasannya? Solusi dong. Kalau kau menolak apa solusinya? Karena memang dia meyakini Al-Quran dalil itu tersebut, surah Maryam tersebut, sangat jelas loh itu, sangat jelas loh. Kasih dong solusi bagaimana Allah tidak murka. Karena apa? Jelas sekali. Allah katakan di Roma 1:4, di Roma 1 nomor 4 sangat jelas di situ bahwasannya Allah memiliki anak, sangat jelas. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Cuma naudzubillah min dzalik. Cuma jelas itu kan. Yang mereka rayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus yang dilahirkan. Nah ini loh sekarang mau kutanya, apa sih jawabannya? Kenapa muter-muter kayak Oten? Kenapa muter-muter kayak Oten? Jawabnya, jawab aja. Apa alasannya? Kalau mereka mengatakan, oh nanti mereka membalas hari murtad sedunia, lakukan. Aku jamin ketika mereka melakukan itu, kita meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan yang terbaik. Ketika mereka melakukan hari murtad sedunia, kita kan Idul Fitri kan ditentukan dari tanggal. Mereka pasti melihat tanggal 23 hari Idul Fitri. Hei, bisa meleset. Hilal belum nampak, bisa tertunda bos. Bisa tertunda karena Idul Fitri kita bukan berdasarkan tanggal, tapi berdasarkan hilal dari Allah, ya kan? Makanya nggak perlu takut kita lakukan. Pasti kecelek kau ketika dilihat kalender tanggal 23 Lebaran. Meleset, hilal belum nampak, tunda tanggal 24. Oten bersera kan? Makanya nggak perlu itu alasan yang bullshit itu, nggak perlu. Kau nggak perlu alasan nggak masuk akal tuh, lakukan itu. Bilang kita jadwal ibadah sholat kita, jadwal ibadah kita puasa Lebaran berdasarkan dari langit dan bumi bos, bukan dari tanggal. Tapi mereka tanggal. Kok ngapain kita takut sebagai umat Islam mereka perlu lakukan itu? Silahkan. Kok itu pula alasannya mau dibuat toleransi? Lebih penting kan toleransi daripada murka Allah. Lebih penting. Ketika Allah murka, apakah hanya rumah Sinandar saja yang dikena? Apakah rumah Rifa saja yang kena? Apakah rumah Felix saja yang kena? Ketika bencana terjadi, nggak mikir dia kita. Apakah itu aja? Bencana terjadi hanya kena rumah mereka aja? Kan tidak. Jangan kayak gitu. Langit di sini langit berpecah. Gila ini murka Allah. Kok nggak takut ya? Kok nggak takut ya? Lebih penting kan toleransi daripada itu. Apanya ini? Aku minta tahu alasannya apa. Kalau nggak bisa menunjukkan alasan, kasih solusi apa yang terbaik. Karena itu yang kutuntut semalam. Kasih solusinya. Kan dari awal aku bilang, kalau kau berani mencuatkan api dari awal, ajak Bang Juma, ajak semua bang, musyawarah. Bang, kami nggak setuju. Mufakat di belakang layar dulu. Itu yang ku inginkan. Mufakat, bang, kami nggak setuju. Baru di situ ngambil keputusan, baru umumkan. Itu yang terbaik kalau benar-benar Islam. Ini bicara sesama Islam, apa kepala bapak kau tuh udah mencuat-cuat kayak gini baru sibuk kau. Kau ribut dengan aku, ingat aku bos. Kalau yang lain kau silahkan. Tristan aja pun mencret ku buat kok, apalagi kau.
Nggak peduli aku. Kalau kau belum bisa menjawabnya, jawab dulu itu. Apa alasannya? Kalau nggak kau bisa menjawab, jangan sampai aku menduga-duga yang aneh tentang kau. Ingat itu aja. Jangan sampai aku menduga-duga yang aneh tentang kalian bertiga. Nandar, Rifa, Pelik. Jawab dulu alasannya kenapa. Kenapa alasannya? Kalau kalian nggak bisa menjawab itu, ya udah, berarti dugaanku nggak salah. Kalian meyakinin bahwasanya Allah memiliki anak. Itu aja. Kasih jawaban. Jangan sampai aku menduga-duga. Jangan sampai aku berpikir yang enggak. Gak perlu. Itu aja aku minta semalam kok. Kok diturunkan? Kalau dijawabnya semalam, apa alasannya? Alasan dia semalam sudah dikonter sama Bang Juma semua kan? Alasan dia semalam mereka yang tidak setuju itu udah dikonter sama Bang Juma semua semalam. Habis itu sampai di situ aja mentok kan? Mentok aja. Makanya aku masuk. Aku meminta lagi. Mencret, dikit di mute. Apa ini? Berarti mereka tidak punya alasan lain. Berarti mereka menolak ada sesuatu. Itu aja. Poinnya situ. Kita menilai. Makanya jawab. Kalau enggak, jangan kita berpikir macam-macam. Kalau mereka tidak bisa menjawab, berarti penolakan mereka ada sesuatu di balik itu. Itu aja. Ini jujur aku bilang, yang mereka lakukan ini adalah adu domba. Jujur aku bilang, ini mengadu domba Bang Juma sama Oten. Kalau penilaian aku ya, penilaian aku mau menyerang. Ini mengadu domba ini namanya. Tadi semua orang bilang. Aku bacain Keluaran 23 nomor 8 Bang Blender untuk teman-teman Kristen di bawah ya. Suap janganlah kau terima karena itu bisa memutarbalikkan hati manusia. Lanjut Bang Blender, lanjut. Iya, itu aja loh. Jadi kalian yang bawa nggak usah ya. Jangan teman-teman ya. Tolong bijak sedikit. Aku nggak peduli orangnya. Mau kalian tapping kalian yang ku hajar nanti tapping di bawah. Naik kalian ke atas. Ya, kalau tapping aneh-aneh naik kalian ke atas. Gak usah. Aku yang diki, aku yang di mute. Bukan kalian yang merasakan. Aku yang merasakan. Aku menyampaikan sesuatu. Kok adakah aku membuat kerusuhan? Adakah aku mencaci maki di atas? Adakah? Kalau mereka siap membongkar ini duluan, ya siap dong. Jangan baper, jangan datang-datang sibuk. Udah amarah Blender. udah muncul. Bang. Abang Blender izin. Ini kalau aku ini ya. Kalau salah tolong diluruskan. Ini kalau kita berandai-andai ya. Jadi tadi malam itu Bang Blender ya udahlah, Bang Blender dengan narasinya, dengan sikapnya begitu sampai selesai. Setelah itu tidak ada bukan Bang Zuma. Aku kira hal yang seperti ini nggak akan terjadi. Benar nggak sih Bang? Iya benar Bang. Aku cuma itu aja sih. Ada jawaban enak. Ya, artinya kan kita sudah tahu jawabannya apa, bagaimana dalilnya apa, dan aku pun yakin Bang Zuma pun nggak maksain juga mengikuti pendapatnya dia. Yakin aku itu. Ya kan? Kalau Bang Zuma memaksakan harus ikut dia, wah aku orang yang paling pertama keluar dari API. Keluar aku. Tapi aku tengok beliau nggak seperti itu. Makanya dipaparkan dalilnya, dipaparkan alasannya, fikihnya ke depan itu seperti apa. Beliau melihat konteksnya itu seperti apa. Karena memang ranahnya ya kawan-kawan di sini memang ranah diskusi lintas agama. Itu yang aku tengok itu seperti itu ya. Wallahu alam, kalau ada kandaku Bang Zuma di bawah, kalau keliru tolong diluruskan abangku. Jadi dari konteks itulah ya, sehingga berpendapat tetap ya boleh-boleh saja. Kalaupun seandainya kawan-kawan ini nggak setuju, coba aku ajak teman-teman berpikir ya. Jika seandainya kalau kita bisa berandai-andai ya, kan dilarang berandai-andai. Aku nggak setuju, aku diam, aku nggak keluar-keluar. Ya udah, yang lakukan ya lakukan aja, karena menurut aku itu mubah, karena bukan dalam rangka ibadah. Kecuali kalau dalam rangka ibadah itu beda cerita lagi, itu ada pembahasan khusus. Karena ini halnya mubah. Aku nggak setuju, aku nggak sepakat, tapi aku nggak keluar-keluar. Menurut kalian teman-teman di bawah, terjadi nggak hal-hal yang seperti ini sekarang ini? Nggak bakalan. Nah betul, gak bakalan kan. Tapi karena qadar Allah sudah terlanjur, yang keluar-keluar duluan bukan kawan-kawan yang mengapresiasi atau yang mengiyakan. Karena memang kan sudah sejak kemarin-kemarin kan sudah ada kan. Bukan baru sekarang kan. Tahun lalu pun sudah ada kan. Nah, yang berkeluar-keluar kan kawan-kawan seperti Bang Nandar, Uni Rifa, Bang Felix, kan begitu. Ya udah. Dan Bang Dio, Ustadz Dio itu kan tiba-tiba tuh, udah berapa tahun diselenggarakan? Aku pun nggak tahu juga Bang. Aku juga baru kemarin aku dikasih tahu. Bang Dio sudah tahu nggak yang ini? Apa itu? Ini coba lihat ini. Aku nonton lah. Wih, ini kok kayak gini ya, di dalam hati aku.
waduh, ini kalau sudah naik ke VT atau sudah di, ya bahasanya begini, kalau kita sudah berani untuk mengemukakan pendapat di publik, berarti kita sudah siap dengan segala konsekuensinya. Artinya apa? Publik punya hak untuk menilai, publik punya hak untuk menyikapi. Benar gak sih teman-teman? Betul. Nah itu yang aku maksud tadi. Jadi jangan baper lah. Kita nggak usah baper-baperan ya. Ayo kita diskusi ilmiah aja udah. Gitu. Enggak, kan begini loh. Acara ini kan tahun lalu sudah dimulai. Kenapa heboh dan sekarang kan begitu? Memang selama ini memang acara mualaf sedunia ini, aku kan dari kemarin ini selalu kugaungkan dan aku punya berkomitmen karena takutnya itu terjadi. Gini loh. Dari kemarin aku kena banjir di tanggal 25 November itu aku udah niat di setiap komal-komal aku selalu membahas ini. Aku selalu membahas ini. Mari gaungkan mualaf sedunia. Terus kan ku keluarkan. Makanya begitu aku menggaung-gaungkan, tiba-tiba mereka yang mematahkan. Nggak betul ini. Kenapa? Aku takut cuaca sedang tidak baik-baik saja saat ini. Apakah ini peringatan dari Allah? Dari tanggal 25, kejadian besarnya tanggal 25 November. 3 hari hujan berturut-turut dari tanggal 25 November. Apakah ini peringatan? Boleh kan? Apakah ini peringatan dari Allah untuk menuju tanggal 25 Desember? Tanggalnya sama loh, 25 November. 1 bulan dikasih peringatan oleh Allah. Salahkah menggaungkan? Itu loh, jangan sampai kena bencana. Jelas dalilnya. Makanya aku gaung-gaungkan, Oten panas. Bahkan ketika digaungkan terus mualaf sedunia nih, Oten kejang-kejang semua. Sampai mau ngajak perang. Nggak terima mereka. Apakah ini dari pihak Oten? Nah ketika aku yang menggaungkan, aku pula diturunkan. Masalahnya semalam teman-teman, adakah aku diminta untuk naik lagi? Kalau mereka bilang sudah selesai di mereka saja. Aku nggak dianggap jadinya. Kepala bapaknya itu dianggap enak aja suruh selesai. Kata udah selesai semalam. Aku ada di situ menyelesaikannya. Ada aku. Kan nggak ada. Ada aku disuruh naik lagi. Aku nggak dianggapnya. Sekarang ku tanya sama dia, kalau memang aku nggak dianggapnya, bisakah dia menghadapi penghujat-penghujat tuh? Ku tanya sama orang tuh, bisakah? Coba, kalau memang aku nggak dianggapnya, ya, kalau memang dia Islam, dia memang jarang, coba kau hadapin komal-komal penghujat yang menggunakan Nabi Muhammad gugup, yang mengatakan temanya Nabi Muhammad ini, bisakah dia hadapin itu, monyet-monyet itu? Bisakah kalau aku nggak dianggapnya? Jangan kayak gitu. Bisakah dia bernegosiasi dengan penghujat? Bisakah? Kalau memang aku nggak dianggapnya, kalau nggak dianggapnya perang aja sekalian. Kalau kayak gitunya pulanya, aku di sini membentengin bagaimana orang komal-komal penghujat itu. Buku tunjukkan bagaimana tema-tema mereka membuat komal-komal. Bisakah mereka menghantam komal-komal penghujat itu? Bisakah memberhentikan? Kalau aku memang nggak dianggapnya, kan dianggapnya aku si tai ini semalam si tai. Dianggapnya merasa dia punya ilmu, dia udah tamat kuliah, udah hebat. Hei, ku tantang kau walaupun kau punya ilmu, ku tantang 3 lawan 1 main aku. Nggak pernah getar aku bos. Kalau kau memang merasa ilmu kau lebih tinggi daripada aku dan kau tidak anggap narasiku, kepala bapak kau tuh macam udah hebat kali kau. Itu manusia yang namanya Islam mau menerima masukan dari orang lain, sahabat saudaranya. Itu kalau mengaku Islam. Sama Islam mau menerima masukan, mau menerima saran, bukan menghina, merendahkan. Orang yang diberikan ilmu itulah adalah ujian, kesombongan yang terjadi. Ini dia, sombongan yang terjadi. Izin Bang Blender, aku izin pamit dulu. Di sini sudah sholat maghrib, Bang Fandi. Nanti kalau memang harus ada diskusi ilmiah ya, aku harapnya begini, kita diskusi ilmiah secara adem, kita lihat argumentasi masing-masing pendapat, dan setelah itu kita adalah Muslim yang bersaudara, dan kita pertajam lagi bagaimana strategi kita ke depan untuk menghadapi oten-oten khususnya para penghujat. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini semuanya tujuannya lillahi ta'ala, tujuannya untuk meninggikan kalimatullah. Itu husnuzanku ya, baik sangkaku di situ. Yang intinya seperti itu. Kalau ada muslim yang lain yang bersikap seperti Bang Blender ya, kalau aku sih memahami wajar, karena ya begitulah. Kita bisa memahami orang itu kalau kita kenal karakternya, kita kenal wataknya, dan kita kenal sepak terjangnya. Jadi bukan karena benci terus kafir, enggak. Kita tetap sama muslim. Aku pun yakin Bang Blender pun enggak akan mengkafirkan hal seperti itu. Aku juga sering ingatkan Bang Blender bahwa ya boleh keras, boleh bersikap dengan tegas, tapi kita memang harus kontrol juga, karena walau bagaimanapun kita tetap bersaudara. Yang intinya
tolong dipenuhi, ya, paparkan dalil dan argumentasi, dan kita insya Allah siap mendengar. Bang Blender insya Allah siap mendengar ya Bang ya, kita Bang ya. Siap Bang, siap. Ya, Aku untuk kita guru-guru kasih siap dengar. Siap. Ya, saya kira dibikin dulu karena kita mau sholat maghrib di sini. Aku izin Bang Dio, mungkin bisa tutup sekalian dulu. Nanti sebentar kita buka lagi Bang Blender Oke. lepas sholat Isya, ya kan? Siap, Bang. Ya, jadi kita berharap berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT berikan taufik pada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agama Allah, istiqomah dalam berjuang dalam membela agama Allah walaupun hanya dengan tap-tap layar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, khususnya muslim. Kalau oten ke laut aja, semoga mereka dapat hidayah masuk Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khotimah di akhir kehidupan Amin, ya kita. Rabbal Alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari aku, saudara-saudaraku di bawah yang merasa sakit hati kalian, aku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku hilap dengan kata-kataku, aku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Faktor aku emosi sehingga aku tidak terkontrol dengan ucapanku yang di bawah netizen. Aku memohon maaf, meminta ampun kepada Allah, dan memohon maaf besar-besarnya kepada kalian. Assalamualaikum. Tetap kebenaran itu datangnya dari Allah, tetap kesalahan datang dari Oten Longor gak ada otak pantat bukuran sempak koyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih kasih ngakak juga kita. Astagfirullah. Haleluya, itu susah. Ini materimu. Ya, kamu lihat nih, saya kasih tunjuk ya kalau kamu pengen tahu ya. Nih, lihat nih. Materimu. Yesus adalah ya. Ini materimu. Materimu ini Islamologi. Ngemis-ngemis ini. Ngemis-ngemis di Al-Qur'an ini. Kayak gini. Ini Islamologi. Gambar Yesus kok